Saya katakan bahwa saudara-saudara kita yang mu'alaf ini sangat-sangat senang dan bahagia dengan adanya hari mu'alaf. Kemudian teman-teman Arematea juga menyampaikan kepada saya bahwasanya mu'alaf itu kan terlahir kembali. Mereka seperti bayi yang baru keluar dari rahim dalam keadaan fitrah. Sehingga ketika kemudian mereka menjadi mu'alaf, itu boleh dikatakan mereka terlahir kembali sama seperti ketika keluar dari rahim ibu dalam keadaan fitrah. Maka hari lahirnya mereka ya disepakati oleh para mu'alaf itu tanggal 25 Desember. Dan tidak ada yang bisa menghalangi. Saya kira begitu Bang Handi. Itu harapan Kita mengatakan mereka. kalau mereka juga buat tandingan nanti kalau Idul Fitri dia buat juga tandingan hari Murtadin gimana itu? Ya silakan aja. Yang penting dengan mereka mengatakan hari Murtadin bersamaan dengan Idul Fitri, itu akan ketahuan bahwa tujuannya memang untuk ada muatan-muatan yang sifatnya menistakan. Kenapa? Karena hari Lebaran itu tidak dihitung dari tanggal Masehi. Bisa jadi tahun depan bulan 3, tahun depannya lagi bulan 2 Idul Fitri itu. Jadi kalau misalnya mau ikuti hari raya Idul Fitri dengan hari Murtadin, itu akan ditertawakan sedunia. Karena dia akan mengikuti hitungan Hijriah. Iya juga. Iya. Berarti dia bisa hitung ini ya. Dia bisa menghitung hilal gitu ya. Iya, dia iya. lihat hilal juga kapan. Artinya dia berkiblat ke Islam, itu kan lucu. Kalau ini kan hanya segebet untuk jujur aja lah. Ustadz Kainama kan ada di sini, Kodondi ada di sini, ada juga Bang Glenn di sini, Bang Erik, semua yang mu'alaf. Ketika hari Natal tiba, pasti ada kerinduan terhadap keluarga dalam bentuk apapun itu. Mungkin ingat masa kecilnya, jalan ke gereja bersama dengan teman-temannya dan seterusnya. Pasti ingat masa-masa itu. Nah, dengan adanya hari mu'alaf ini, kenangan-kenangan itu akan sedikit demi sedikit menghilang, dan yang ada adalah kebahagiaan di hari mu'alaf. Makanya saya minta kepada teman-teman ya, supaya nanti ketika kita mengadakan tahun depan hari mu'alaf, kita lebih fokus kepada bagaimana melakukan penghiburan kepada para mu'alaf ini. Kita adakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya outbound mungkin untuk menghibur mereka. Kita lebih banyak main gamenya daripada ceramah-ceramah yang semalam. Karena kalau ceramah bagi mu'alaf itu kan adalah sesuatu yang menjadi santapan pada saat kapanpun. Nah, pada hari mu'alaf itu kita buatkan outbound. Kita buatkan mereka itu seperti family gathering. Supaya benar-benar tanggal 25 Desember ini adalah hari yang bahagia untuk para mu'alaf. Saya kira begitu Bang Handi dan teman-teman sekalian. Masya Allah. Bang Glenn, ada sesuatu disampaikan Mas Glenn, silakan. Dengar nggak? Untuk hari mu'alaf ya. Ya, yang dari pandangan saya sih apabila kita mendeklarasikan hari mu'alaf tanggal 25 Desember, saya belum mendapatkan apa hukum yang akan kita langgar gitu. Dari sisi hukum saya mau bicara seperti itu. Karena untuk menentukan hari ya, itu kan hak kita masing-masing. Tinggal kita bagaimana caranya supaya bisa kita ajukan. Supaya ini adalah jadi suatu hari yang sah di Indonesia. Iya, Gitu. betul. Jadi ya mudah-mudahan usaha kita ini dapat ridho dari Allah ya. Mudah-mudahan juga semua mu'alaf di Indonesia ini jadi kompak. Dan yang paling penting adalah satu wadah atau satu acara di mana kita bisa membagi kepada mu'alaf-mu'alaf ini yang memang perlu kita bantu. Karena banyak sekali mu'alaf-mu'alaf yang di Indonesia ini yang belum bisa kita jangkau. Kita bisa lihat sendirilah apa sih upaya kita, apa daya kita untuk menjangkau mereka. Karena mungkin kita bisa lihat lah, tidak semua mu'alaf itu belum beruntung. Seperti yang ada terutama yang ada di Rum ini. Di Rum ini mu'alaf yang kita lihat yang beruntung gitu, yang masih bisa membantu di sekelilingnya.
Ustadz K beruntung karena bisa mendapat ilmu yang luar biasa, bisa membagi, bersiar kemana-mana dengan ilmunya. Bang Erik juga begitu, Ko Dondi juga seperti itu. Ya karena saya masih fakir ilmu, yang sudah saya bantu apa ya? Saya membantu menjaga supaya rekan-rekan mualaf atau para pejuang-pejuang Islam ini tidak bisa dikriminalisasi. Itu mungkin fungsi saya di sini. Saya juga belum bisa membagi apa-apa karena ilmu saya masih sedikit sekali dibanding guru-guru yang ada di atas ini, terutama Ustadz K. Paduan saya, Ustadz yang pertama kali saya temui setelah saya mualaf ya Ustadz K ini. Cuman begitu beliau sibuk, sekarang sudah sombong, susah ditemuin. Ya Ustadz ya. Ustadz Filipus dibawa, dinaikin dong. Saya bukan moderator sih. Bang Erik, Filipus, jadi bagian. Lanjut. Ustadz K nggak. Ya gua nggak sombong, Terus apa Kalau dong? gua sombong, gua nggak. Gua cuma gini, karena gua sudah hitam, mungkin gua jarang terlihat karena hitamnya itu. Ya makanya jangan ketemu malam-malam dong. Lobet. Iya, ya. Lobet. Nah itu bisnis pepes kita Ustadz. Aduh. Glenn. Ya kok. Gue juga butuh bantuan lo, Glenn. Kayak lo tinggal telepon gua kok, kayak gak pernah aja gua bantu, gigit juga nih. Nape. Ya, pada dasarnya saya minta waktu 1 menit saja sebelum saya jalan lagi karena saya harus pulang. Begini para saudaraku sayang, tercinta di room dan juga yang nonton. Saya Kainama hanya menyampaikan satu kabar dari yang Allah berikan sebagai berkah saya. Alhamdulillah bisa dipanggil oleh para orang tua kita tersayang, para tuan dan puan guru kita yang saat ini alhamdulillah diberikan berkah oleh Allah untuk ada di pemerintahan Republik Indonesia. Mereka itu sangat mendukung kita dengan satu syarat. Jangan pernah memotong rel hukum di Republik Indonesia. Untuk apa? Jangan pernah berhenti untuk dialog lintas agama, karena mereka mendapat masukan bahkan dari channel-channel yang muslim. Ada channel muslim yang ngomong begini, channelnya besar, channel itu bicara begini, udahlah kita nggak usah ngomong lagi tentang diskusi lintas agama. Udah channel muslim ya untuk membicarakan muslim saja. Orang-orang ini yang bahaya, orang-orang seperti ini. Lalu mulai ada channel muslim yang memberikan satu statement di media umum, media sosial, TikTok dan YouTube tentang menjelek-jelekan pribadi Zuma, pribadi orang-orang di API, pribadi Ko Dondi, pribadi saya dan sebagainya. Orang-orang seperti ini yang mengaku muslim itu, ini justru yang berbahaya saudaraku sayang, yang ada di room maupun yang nonton. Begini, pemerintah tahu API, Ko Dondi, saya, Ayah Sofia dan semua channel-channel YouTube atau TikTok yang tergabung di API itu tidak ada niatan untuk memecah belah. Orang-orang tua kita yang ada di pemerintahan sekarang ini tahu semua, baik yang orang hukum, orang MPR DPR, yang menteri, yang staf khusus, yang semua ngerti. Cuman mereka bilang, tolong sampaikan kepada para penonton yang awam, muslim wal muslimah. Berikan kepercayaan kepada yang memang para apologet. Kalau tidak menguasai dunia apologet apalagi kristologi, nggak usah masuk ke channel-channelnya Kristen penghujat. Yang ada sakit hati, nanti masuk channelnya API atau channel siapa, cuman untuk curhat, cuman untuk nyuruh-nyuruh. Bang Zuma coba ke sana, jawab, ngapain? Kores coba ke sana jawab, Rifa coba ke sana jawab, ngapain? Yang sakit hati lu udah dibilangin jangan masuk ke channelnya Kristen penghujat. Ngapain? Nonton aja jangan. Engkau akan sama dengan para kafirun, munafikun, dan para penghujat itu.
Udah gitu nggak bisa jawab, lu nya juga dihina-hina, lu nya dibilang botol, dibilang peminum kencing unta, lu diem aja di channelnya si Bom Bom, di channelnya siapa lagi tuh, ngapain? Nggak usah masuk dan nggak usah nyuruh-nyuruh adik-adikku ini untuk, ayo ajak debat coba si ini si siapa, apa ini, Edis apa siapa ini? Ngapain? Udah nggak usah ya, masuk aja, tonton aja Api, tonton aja Kodondi, kan beres urusan. Jadi biar nggak sakit hati. Nah, Api, Kodondi dan semua channel-channel YouTube yang masih tetap melakukan dialog lintas agama, debat, itu malah dianjurkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Supaya apa? Supaya karesteng-karesteng ini pede, ngerti nggak? Pede atau percaya diri bahwa agama dia adalah agama yang berbeda dengan agama samawi. Sekali lagi, ayo saudaraku sayang, Kristen Katolik, cintaku, sewarga negara di Republik Indonesia, Api dan juga Kodondi dan semua channel debat lintas agama apologet muslim itu bukannya menghujat tapi mendorong rasa percaya diri kamorang semua untuk lebih percaya diri dan berani, tidak malu-malu bilang memang kami agama Roma. Udah beres kan, nggak ada lagi yang namanya debat kalau kayak gitu ya kan. Memang kami pancuri, kata orang Ambon bilang, kami memang mengakui kami pancuri itu Allah, kami pancuri itu kata Rasulullah, kami pancuri kata Rohul Kudus, kami pancuri itu kitab-kitab Yahudi. Akui aja nggak apa-apa kok, kita nggak masalah, kita nggak ini. Kamu orang masih boleh beribadah, saudaraku sayang, Kristen, ya gitu ya. Jadi udahlah, para Api, para apologet kristolog muslim itu sebatas memberikan dorongan percaya diri. Ayo saudaraku sayang karesteng, percaya diri, bilang kami bukan agama samawi, kami agama Romawi. Ya sudah beres gitu tak. Jadi kepada adik-adikku sayang dan semua para ustadzku, ustazah di Api maupun yang bukan di Api, Kodondi juga, terus karena ada salah seorang saudara kita yang punya channel YouTube atau TikTok juga, muslim atau mualaf, yang bilang yang benar itu karesteng ae, Zuma itu salah, Zuma itu dilaporkan. Saya bantu karesteng untuk laporkan Zuma, Rifa dan Nora. Itu orang yang ngomong gitu, maaf ya, saya bilang bertobat karena kerajaan sorga sudah dekat. Begitu. Jangan lupa perpuluhan, jangan lupa toki-toki doki. Sehat-sehat semua, Kodondi, semua sayangku, cintaku. Assalamualaikum, barakallahu fikum dari Al-Ghozi IPB Bogor. Salam sayang kainama untuk semua. Maju terus, jangan kasih kendor, gas terus, hajar terus, supaya orang Karesteng tahu jemaat Karesteng dibohongin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kodondi ingat topi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati. Sebelum kita bubar, Kodondi, ada banyak yang nanya. Tadi pendeta itu, karena Banyuma ya ada jadwal juga sih, saya paksa ke sini. Maaf Banyuma, saya paksa. Kodondi tolong tadi dievaluasi atau disimpulkan bahwa pendeta tadi itu ilmunya sampai di mana sih, kelemahannya dan seperti apa. Sebelum kita tutup, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jadi saya beberapa bulan yang lalu dihubungin sama yang namanya pendeta Heno Kwok ini. Nama kerennya kita sebut aja pendeta Heno Kwok. Terus kemudian dia mengaku sebagai pendeta yang belum ditahbiskan, tapi dia melayani sebuah gereja di Lampung. Terus saya persilakan untuk datang ke Jakarta untuk ke studio, karena saya bilang kitab-kitab saya di studio. Terus oh ya nanti katanya Desember saya mungkin datang, akhir Desember. Oh ya sudah. Nah, beberapa hari yang lalu Pak Pendeta Heno ngubungin saya lagi, terus confirm hari ini bisa datang. Saya kasih waktu setelah maghrib.
Datang dia ditemani sama anaknya bernama Joshua, nggak bawa kitab apa-apa, cuman ada yang di handphone. Ya, terus akhirnya datang kita ngobrol. Karena ternyata dia satu kerajaan sama saya, kerajaan Ngapak. Jadi kita cepat akrab gitulah, ya. Kita cepat akrab sama pendeta itu, ngobrol. Begitu datang, saya langsung sodorin mic. Nah, saya bilang, Pak, kita rekam ya, gitu. Malah dia ikut-ikutan nge-live tadi jadinya. Nah, jadi dari awal sepertinya dia menceritakan bahwa dia memperhatikan video-video saya, dia dan teman-temannya ya. Terus kemudian dia mencoba menjelaskan, walaupun awalnya dia mengakui Kristen terpecah menjadi begitu banyak aliran begitu, tapi saya ikutin terus sampai akhirnya ada beberapa pernyataan dia yang saya koreksi berdasarkan dari bagan yang ada di dinding di studio kita. Udah sampai di situ, dia tadi juga masih menceritakan bahwa Yesus itu adalah Mesias yang diklaim oleh Kristen, dia menyalahkan Yahudi dan segala macam. Akhirnya saya ngomong sama dia begini, Pak, kalau bisa, kalau kita mau diskusi begini supaya sama-sama netral, saya copot baju Muslim saya, Bapak copot baju Kristen Bapak, saya bilang gitu ya, supaya kita bisa melihat bukti-bukti yang ada di depan kita secara netral. Awalnya dia bilang bisa, tapi setiap kali dia bikin pernyataan selalu dia menggunakan kacamata Kristen. Terus belakangan saya buktikan bahwa tidak bisa dipungkiri bahwa kitabnya orang Kristen, ya, 3/4 kitabnya orang Kristen itu adalah berasal dari Tanakh. Awalnya dia coba menjelaskan bahwa ini dulu ada kitab Tanakh diterjemahkan menjadi Septuaginta dan sebagainya. Tetapi dia tidak tahu ada perubahan apa di dalam kitab Septuaginta. Dia sempat menyebut-nyebut ada beberapa ayat yang dipakai oleh Kristen sebagai bukti bahwa itu adalah nubuat untuk Yesus. Nah, ketika dia sudah menyelesaikan segala poin-poin dia, saya preteli satu-satu tadi ya. Saya coba preteli satu-satu. Saya tadi minta tolong anaknya juga untuk membacakan teks di dalam Bible yang bahasa Inggris. Silakan baca dulu bahasa Inggris. Dia baca, dia paham artinya, dia paham makna di dalam ayat itu, baru kemudian saya bandingkan dengan kitabnya orang Yahudi. Nah, ternyata ada perbedaan penerjemahan, juga ada perbedaan perspektif. Nah, jadi dari situ saya tadi coba membuktikan ke dia bahwa Kristen itu sebenarnya sudah memperkosa konteks yang ada di dalam Bible-nya orang Yahudi. Buktinya mana? Buktinya saya tadi kasih lihat juga dengan kitab Septuaginta. Septuaginta sendiri yang sudah saya tandain perubahan apa yang ada di dalam Septuaginta, saya perlihatkan kepada dia, tapi ternyata dia sendiri tidak tahu. Tidak tahu kata itu berasal dari apa, diterjemahkan menjadi apa, dirubah oleh siapa. Dia hanya mencoba bertahan dari bahwa kitab Septuaginta yang asli itu sudah tidak ada, gitu ya. Ketika saya buktikan bahwa di dalam Septuaginta yang sekarang penerjemahannya tidak konsisten, ya, artinya ada perbedaan antara penerjemahan di satu kitab dengan kitab yang lain untuk kata yang sama. Nah, dia tadi mulai kelimpungan. Nah, kelimpungannya karena buka kamera aja ya, mau pamer peci Aceh soalnya. Jadi ketika saya bisa buktikan di dalam kitab Septuaginta ada perubahan apa, dia tidak bisa menjawab. Nah, dia sudah mulai lari-lari kemana-mana. Akhirnya tadi ngomongin perjanjian baru. Perjanjian baru juga dia mengatakan bahwa Yesus itu sendiri juga orang Yahudi. Orang Yahudi yang membaca Septuaginta. Saya tanya, sejak kapan Pak ada Rabi Yahudi di dalam bait suci kedua membaca kitab dalam bahasa Yunani? Nggak ada ceritanya Pak, saya bilang gitu ya. Dia beralasan bahwa Yunani adalah bahasa lingua franca. Betul, lingua franca, bahasa yang digunakan oleh bangsa penjajah Romawi di tanah Israel. Tetapi se-Helenis-Helenisnya orang Yahudi, tidak ada rabi yang namanya baca kitab Septuaginta di dalam bait suci gitu ya.
Nah, mengalir lagi bahwa saya buktikan bahwa tidak ada yang namanya apa namanya? Oh, ada yang bilang Dondi nggak pede pakai topi katanya. Nih gua buka aja nih kalau mau lihat nih. Udah lihat ya? Oh, mohon maaf. Nah, jadi tadi saya buktikan bahwa ajaran Yesus dan ajaran Paulus itu ternyata ada perbedaan. Perbedaannya di mana? Perbedaannya adalah Yesus tidak pernah mengajarkan dosa waris. Satu. Yang kedua, Yesus ngajarin orang Israel cuma bertobat. Jadi ketika dia mencoba membantah omongan saya di tangan itu kanan kiri udah pegang buku, ya, buku dari kalangan Kristen sendiri yang membantah omongan dia. Cuman dia tadi nggak sebutin ayatnya aja. Saya minta Pak mana ayatnya, dia nggak sebutin. Kalau sebutin saya udah langsung bukain buku nih bacain. Jadi semuanya tadi tuh udah saya bantah dengan data dari kalangan Kristen sendiri. Yang Matius 28:19 saya katakan ayat palsu dia nggak terima, saya tunjukin bukunya, bahkan saya tunjukin buku Matius yang bahasa Ibrani, semuanya ditolak. Jadi nggak jauh beda sama pendeta Hendritan, ketika dikasih suatu literasi tertentu, wah ini salah gitu. Padahal saya udah buktikan bahwa 66 kitab yang ada di dalam Bible Bapak itu sama dengan apa yang ada di dalam Bible-nya orang Katolik. Karena orang Kristen menolak 7 dari Katolik. Nah, akhirnya saya tadi buktikan bahwa Yesus tidak pernah mengajarkan dosa waris. Ya, Yesus juga mengajarkan mengikuti terus hukum Taurat. Yesus juga mengajarkan bangsa Israel untuk selalu mengikuti ajaran ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, tapi tidak mengikuti kelakuan daripada ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat sama Yesus disebut sebagai ular beludak, artinya orang-orang yang munafik, mengajarkan tapi tidak menjalankan. Terus akhirnya beralih lagi bahwa saya buktikan bahwa Kristen itu adalah agama yang mengadopsi budaya Helenisme, agama paganisme Romawi, dan filosofi Yunani Platonisme. Ya, saya tunjukin tadi buku-bukunya. Ini ada Bapak Gereja Justin Martyr yang mengatakan bahwa ketika berbicara tentang Yesus, Sang Putra Sulung, Firman yang lahir tanpa persetubuhan, yang disalib dan mati di hari ketiga bangkit, kami nyatakan bahwa tidak ada yang berbeda dengan apa yang kalian orang Romawi sembah sebagai putra-putra Jupiter. Siapa nih Justin Martyr? Wah, kalau nggak tahu Justin Martyr mah jangan sebut orang Kristen ya. Jadi ternyata orang Kristen yang sekarang itu pun juga ada yang tidak sepakat dengan omongan bapak-bapak gereja zaman dulu. Ternyata seorang pendeta sekelas Pak Heno Pok juga tidak tahu siapa yang menulis Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dia taunya cuman itu orang yang bernama Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dengan modal bagan yang ada di studio saya, pecinya kebalik? Enggak terbalik ah. Oh iya. Ada yang mau pesan teh tarik nggak? Ya, jadi tadi saya sudah buktikan bahwa Kristen adalah penganut atau penerus Indonesia, Bang. Iya. Nasrani itu dari bahasa apa, Bang? Dari bahasa Sunda, aslinya nasi nini. Nasrani, nasi Nasrani kan nini. Kristen. Nasrani Kristen. Siapa yang bilang, Bang, kalau Nasrani itu Kristen, Bang? Saya bilang. Oh, dari mana datanya? Asumsi Anda saja. Nasrani itu sama dengan Kristen. Kristen itu dipergunakan di Indonesia. Tunjukkan sama saya kalau Nasrani itu sama dengan Kristen, Bang. Nggak perlu tanya-tanya yang gitu. Kita tanya ke Nasrani itu, kata Nasrani itu diambil dari apa, Bang? Sehingga Abang mengatakan Kristen. Kristen itu munculnya di Antioquia, Bang. Nasrani itu diambil dari kata kota yang bernama Nazaret. Itu dikatakan Nazaret itu karena pada waktu itu ibunya Bunda Maria bernazar. Dia ingin memiliki anak laki-laki. Kalau dia memiliki anak laki-laki, dia akan mempersembahkannya kepada Allah dengan cara apa? Berhikmat di dalam masjid. Makanya dikatakan Nazaret. Jangan Anda di sini membodoh-bodohi saya ya. Sementara Kristen itu dari Antioquia, Bang. Jangan lupa itu. Silakan kalau Anda mau menanggapi.
Kita bahas tema Yesus Saya bukan datang Tuhan. cuman tadi itu yang Tuhan bilang ada 2 ada berapa itu. Oke, kita bahas Jadi konsep seakan-akan ketuhanan. Anda menggiring itu Tuhan itu Oke, banyak. nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Saya menjelaskan menurut kitab suci Anda. Menurut Yesus, Tuhan yang sebenarnya itu siapa? Menurut Yesus di dalam Yohanes 17 nomor 3. Hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus adalah utusan. Pertanyaan saya, menurut Yesus Tuhan yang benar siapa? Dan menurut Yesus itu siapa? Tidak ada Jawab itu menurut aja, Bang. tidak ada menurut Yesus. Yohanes 17 nomor 3 perkataan siapa, Coba Bang? Anda baca. Kos perhatiin Banyuma di bawah. Tadi, Bun. Coba Bun. ayatnya seperti Izin apa? ya. Supaya pengertiannya Bunda ada di Nora. situ. Izin. Lelang tim. Tahu nggak apa itu Nasrani? Nasrani, Udah, tahu tadi nggak sudah Elang? bahas Nasrani, Bunda. Ini lain lagi, nggak usah muter-muter situ. Panjang nanti. Iya, Bang Ya, Hadi, oke. Bang Juma udah saya undang. Oke, nggak apa-apa ya. Kita kasih tahu dulu pencerahan sedikit, Bang. Nasrani itu adalah pengikut Yesus Izin dari dulu Nazaret. sebentar. Nanti juga ada yang namanya Mary di bawah. Beliau itu KTP-nya masih Kristen, dia mau belajar. Ya, nama Mary naikkan juga ya. Dia mau belajar, dia mau Kalau- ketemu sekali dengan Banyuma. Oke, lanjut. Siap, Kalau siap. kurang slotnya saya diturunkan Oh, aja, iya. nggak apa-apa. Saya Saya aja Nggak Bunda, usah, Bunda. cukup. Bunda Nora, nanti saya aja Bunda. Aman. Oke. Hostnya turun, Silakan Elang host. Timur. Udah ini cukup, Bang Juma sama Bunda Mary. Nah, Iya, jadi kesatuan. Nasrani itu, Bang, pengikut Kesatuan. Yesus pengikut Allah Yesus itu dari kan tidak bisa Nazaret. dilihat. Makanya lewat anaknya Yesus itu. Jadi Yesus, makanya ada ayat mengatakan aku dan Bapa itu satu. Jadi tidak usah Satu dalam- muter-muter. Satu dalam arti apa, Bang? Seakan-akan itu ada 2, ada 3. Oke, udah naik ini. Oke nih, udah naik. Jadi bagaimana Allah mewujudkan, bagaimana pengenalan Allah kepada melalui anaknya kepada manusia, karena manusia nggak bisa melihat Allah begitu. Jadi Bukan ditanya jadi Tuhan Yesus itu berapa. kau makna Yesus sebagai apa? Ayo. Yesus Utusan, itu buta. Tuhan. Loh kok Tuhan? Dari mana itu Yesus Tuhan, Bang? Dari mana itu datanya itu Yesus Tuhan? Kalau pengakuan Yesus dia Mesias. Kata perempuan itu akan datang juga kepada kami seorang Mesias yang disebut juga Kristus. Kata Yesus, akulah dia yang berbicara di depanmu, berbicara denganmu. Jadi Yesus itu mengatakan dirinya dia Mesias. Jangan dituhankan kalau Mesias. Ya izin, mana Bunda ini Lila? Bunda Mary, selamat malam. Mary, Bunda Mary. Iya, malam. Host, Bunda Nora, Bang Andi. ya Bunda Mary ini mau Selamat malam. berdiskusi belajar Islam ya. Bang Hadi lanjut moderatornya. Iya. Jadi Mbak Mary ini udah muslim tapi KTP-nya masih Kristen. Kapan mualafnya Mbak Mary? Enggak. Belum Bang Andi. Oh, belum mengucapkan 2 kalimat syahadat, belum? Belum. Oh, belum. Ya udah, tunggu Banyuma dulu ya. Jadi Mbak Mary ini pengen banget bicara dengan Banyuma, ingin belajar Islam begitu. Tapi Miriati dem pasau pasau kan Bugis ya, Tator. Ini Elang Timur ini noise banget itu suara Iya. kipasnya. Kipas dulu itu Elang Timur. Maksudnya Bugis mana, Ki? Ibu Mary? Tator Bang. Oh, Tanah Toraja, Mas. Pantas, nggak apa-apa. Tunggu Banyuma dulu ya. Sambil menunggu Banyuma, apa kira-kira yang menghalangi Anda untuk memeluk Islam? Apa ada kendala apa begitu? Bisa berbagi di sini. Mungkin ada dari Mbak Nora seorang mualaf, Pak Jul seorang mualaf. Anda boleh berbagi. Silakan berkeluh kesah di sini. Silakan. Ya, ini yang Oke, naikin di Bang sini Andi, moderator jadi ya, saya naikin naik nurunin di ya. sini hanya untuk mau mengetahui berdiskusi tentang Muslim. Mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan Bang Andi tadi saya tidak usah jawab dulu ya Bang Andi, karena itu sudah menjadi pertanyaan yang sering kita sudah saya sampaikan di beberapa forum sebelumnya. Jadi ini bukan pertama kali kita berjumpa Bang Andi dengan Bang Suma. Kita sudah sering berdiskusi bersama. Ada Bunda juga dengan Mirifa. Kita pernah beberapa kali ada dalam satu room.
Saya pikir kemarin udah mau ikut peringati hari mualaf di Makassar. Nah, itu Jadi Bang belum Andi bersyahadat yang saya ya? mau tanyakan Bang Andi Mbak Mary, tentang Bun, hari mualaf. belum bersyahadat ya Bun? Belum bersyahadat. belum Bunda. Oh, oke. Jadi Mbak Mary ini masih penasaran dengan Islam dan pengen belajar tentang Islam ya, bukan begitu Mbak Mary? Ya, betul host. Ya, Mbak Mary udah berkeluarga, maaf ya, agak pribadi dikit, biar enak nanti. Sudah berkeluarga. Suami masih Kristen, Mbak? Kenapa Bang? Suami masih Kristen? Udah nggak ada suaminya sekarang dia. Oh, udah nggak ada suaminya. Kalau misalkan ada suaminya kan nanti berat loh Bang Andi, karena ada keluarganya, ada suaminya yang masih Kristen gitu. Kalau lajang kan bukannya apa-apa ya, gampang gitu kalau lajang, nggak ada halangan. Tapi kalau yang namanya hidayah itu kalau sudah mantap ya nggak mikirkan yang lain. Ya, kayak Dia dokter harus gigi menyelamatkan dirinya dulu. Clarissa. Menyelamatkan dirinya dulu, baru bisa dia menyelamatkan yang lain. Bagaimana mungkin dia mau menyelamatkan yang lain kalau dirinya belum bisa dia selamatkan? Seperti itu kan Bu Mary? Siap Bunda Nora. Ya. Karena ketika orang sudah menerima, udah mantap keimanannya untuk memeluk agama itu, dia tidak memikirkan yang lain. Karena bagi dia hanya mengejar rahmat dari Tuhannya, rahmat dari Allah. Itu yang sebenarnya. Bang Koto juga ini dari Tata Raja. Bang Koto dari Tatur juga. Mbak Mary, saya mau nanya, menurut Anda, pendapat Anda nih, diskusi lintas agama ya, Banyuma dengan beberapa Kristen yang lain, menurut Anda itu yang mana yang masuk akal statementnya? Menurut Anda nih, silakan. Ya, kenapa Bang Andi? Kan sudah sering dengerin Banyuma diskusi lintas agama sama Kristen, baik jemaat maupun pendeta gitu ya. Menurut Anda, yang masuk akal penjelasannya yang mana? Pendeta, jemaat kah, atau Banyuma kah, atau dari Muslim yang lain? Silakan. Wah, kalau berbicara pendeta ini kan mewakili pemuka-pemuka agama Kristen, jadi banyak Bang. Mbak, ini Anda monitor Banyuma atau gimana? Ya, sambil tunggu Bang Juma, Bang pasti ada di room ini yang bisa menjawab pertanyaan saya mengenai hari mualaf. Oh ya, tunggu ya. Gimana host? Banyuma udah di Udah saya jambak. Mungkin Bang Jumanya masih ini ya, masih. Saya turun aja biar ada satu Saya turun suara kan Kian. Kristen. Saya turun. Ya, kan, saya Kian. juga turun Kian. ya Bang Andi. Biar aja Bunda. Saya juga turun. Bunda. Ngapain sih pada turun, masih ada satu tempat. Duh. Ada 2 Kristen Bang Andi. Bang Andi, bisakah saya bertanya sambil menunggu Bang Juma? Ada Uni Rifa di sini, ada. Boleh, silakan. Boleh. Ya, saya baru tahu bahwa ternyata ada hari mualaf. Saya tahu itu dari kegiatan yang ada di Boalangi kemarin yang diadakan oleh teman-teman. Ada Bang Suma yang live, saya lihat ternyata hari mualaf itu ada. Hanya tanggalnya menarik. Itu jatuhnya kalau tidak salah tanggal 25 Desember ya, bersamaan dengan hari Natal, perayaan umat Kristiani. Nah, itu adakah sejarahnya sehingga tanggal itu ditetap? Kenapa pas tanggal 25 gitu, Bang? Oke. Itu Tadi yang udah dijawab. pertama. Iya. Tadi sih udah dijawab oleh Bang Juma itu, bahwa para mualaf ini waktu masih menjadi Kristen itu dia memperingati Natalnya, hari kelahiran Tuhan mereka. Berdasarkan dari situ, untuk menghibur mereka bersepakat ya. Bukan kami loh yang Muslim dari awal, mereka sendiri yang bersepakat. Anda boleh menonton bagaimana mualaf-mualaf yang ada di Tanah Toraja dan lain-lain dan sekitarnya itu. Mereka sendiri yang buat. Daripada kami bersedih mengingat zaman dulu, mendingan 25 Desember ini kita jadikan hari lahir kami untuk kembali ke Islam. Itu intinya. Jadi nggak ada niatan lain untuk menandingi itu. Daripada mereka bersedih mengingat masa lalu, ya mereka membuat kegiatan sendiri, mengingat hari lahirnya kembalinya ke Islam. Jadi tidak percaya lagi ada Tuhan lahir, tapi dia lahir kembali seperti bayi
Karena orang yang memeluk Islam itu lahir seperti bayi. Itu kira-kira Mbak Mary. Oke, jadi memang kesepakatan ditetapkannya tanggal 26 Desember itu oleh para kaum mualaf sendiri ya Bang ya. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sudah dijelaskan tadi. Itu intinya di sana. Nggak ada niatan lain kok. Betul ya Mbak Nora? Mbak Nora juga mualaf. Bang Goto, betul Bang Goto? Betul banget. Ya silakan. Bang Goto juga kemarin sempat memberikan kajian ya mengenai hari mualaf ini. Silakan Bang Goto sampaikan. Ada sama-sama satu suku nih sama Tanah Toraja nih. Hari mualaf itu sudah berapa lama diselenggarakan Bang? Udah 3 tahun yang lalu. Dari 3 tahun yang lalu. Kurang lebih 3 atau 4 tahun ya, saya lupa gitu. Kurang lebih udah lama lah. Apakah hari mualaf itu hanya ditetapkan di Indonesia saja atau bagaimana Bang? Kita ingin mendunia Mbak. Kami juga di luar negeri ada itu. Saya di beberapa mualaf di Masjid Imam yang ada di New York, Amerika Serikat. Di sana juga memperingati hari mualaf sedunia. Oke. Silakan Bang Oto. Iya, tapi sebelumnya Tante Mary ini gereja di mana dulu? Silakan Bang Oto. Iya, Tante Mary gereja di mana dulu? Dak mi tambah tantak itu dak apa? Ya paling. Kalau gitu Kakak Mary gereja di mana? Siap Bang. Gereja di mana dulu? Ya, gereja Toraja. Toraja mana? Kan gereja Toraja banyak. Kalau saya dulu kan Sudiam. Kalau Bunda Mary? Di sini di kompleks ini. Di mana itu Bunda? Antang ya? Oh. Tapi Bunda Mary sudah pernah belajar enggak membedakan antara Tuhan, manusia dan binatang? Udah pernah belajar membedakan itu Bunda Mary? Ya, sudah pernah Bang. Hasilnya gimana setelah Bunda Mary belajar mana Tuhan, mana manusia, mana binatang? Itu kesimpulannya apa Bunda Mary? Kesimpulannya satu saja Bang. Tuhan tidak diperanakkan dan memperanakkan. Alhamdulillah, berarti sudah yakin ya bahwa Tuhan dan manusia beda, apalagi manusia ke binatang, kan begitu? Ya. Ya, kalau Bunda Mary belajar baik-baik ya, Bible itu merendahkan serendah-rendah mungkin yang namanya Isa, tuh. Kan begitu. Nah, jadi memang mulanya diangkat seolah-olah dia setara dengan Tuhan, tapi realitasnya dia justru disetarakan dengan binatang atau domba. Ya, saya mungkin tidak bisa jelaskan panjang ini, tapi Bunda Mary menjadi PR Bunda Mary ya. Kenapa sampai Yesus sendiri yang sudah duduk baik-baik sebagai manusia diturunkan lagi derajatnya hingga sama dengan binatang, kan begitu. Jadi filosofinya seperti itu Bunda Mary. Ketika Tuhan sudah baik-baik duduk ya, sudah baik-baik duduk di kursinya, Bunda Mary diturunkan lagi menjadi manusia. Nah, begitu sudah duduk baik-baik jadi manusia, diturunkan lagi jadi domba. Tuh Bunda Mary, bayangkan itu. Nah, begitu sudah baik-baik duduk sebagai domba, sebagai binatang, diturunkan lagi jadi anak domba tuh. Itu. Untung saja Bunda Mary itu dia tidak kasih turun lagi ke cucu domba. Kalau dia kasih turun lagi cucu domba, ketemu saya kasih bahasa Roh Kudus. Bunda Mary tahu bahasa Roh Kudus? Tahu Bunda Mary? Iya Bunda Mary. Bahasa Roh Kudus itu tuh karunia itu dalam Bible hanya orang-orang tertentu Bang. Iya, bayangkan Bunda Mary, dari Tuhan turun jadi manusia, dari manusia turun ke domba, binatang, dari domba diturunkan pula jadi anaknya tuh. Itu bayangkan itu. Setelah jadi anak domba itu, kalau dikasih turun lagi cucu domba, saya bukan kasih lagi bahasa roh, tapi saya lempar bahasa roh. Sudah pernah dengar bahasa roh? Ya, sudah pernah dengar. Udah pernah dengar yang bunyinya begini, sandal lama. Bukan bahasa roh itu Bang. Bang Goto. Bahasa gangguan jiwa.
Iya, memang begitu. Itu singkir laba-laba lasa. Pernah Betul, dengar boleh ya? bertanya bang? Nah, sabar dulu, saya selesaikan sama. Pernah dengar bahasa rohnya Dautoni itu? Yang mantan dukun Kenapa? santet katanya bertobat dia. Coba abang cari di cari di YouTube itu. Itu. Menurut Bunda Mary itu akalnya itu kalau pakai akal sehat ya, karena Islam itu memerintahkan kita untuk selalu menggunakan akal sehat kita, rasionalisme kita. Kita berpikir untuk mengenal Islam. Kan begitu. Nah, Bunda Mary ya, jadi alhamdulillah kalau Bunda Mary sudah meyakini bahwa Tuhan tidak diperanakan dan tidak memperanakan. Iya, alhamdulillah Bunda Mary ya, karena memang posisi itu harus seperti itu. Iya, jadi kebodohan ajaran Bible itu memang mulanya dari abad keempat. Sementara Yesus dan Paulus sendiri tidak pernah mengajar seperti itu ya. Secara epistemologi ya, kalau Bunda Mary mahasiswa pasti belajar epistemologi. Kalau Bunda Mary belajar, pasti Bunda Mary mengerti bahwa semua ini akal-akalan bangsa Roma yang sudah mengambil alih otoritas, mengasimilasi paksa budaya Kristen, lalu memasukkan budaya Helenistik ke budaya Kristen. Itu jelas sejarahnya, Bunda Mary. Nah, begitu mungkin. Sudah berapa tahun Bang Goto mualaf? Saya 2019, Bunda Mary. Barusan aja, 5 tahun. Nanti jalan-jalan ke Sudiang, Bunda Mary. Oke Bang Goto, DM aja nomor. Oke, saya follow ya, izin follow ya Bunda Mary ya. Siap. Iya. Ya, buat teman-teman di tab-tab layar ya, ini satu slot kosongkan buat Guru Dajuma ya. Ayo Ada di yang mau tab bertanya di Bang Handi? Kalau kurang Tanya pun nggak dulu apa-apa bang saya Goto, apa. boleh nggak? Ya, silakan. Masih Roland. Iya, Bang, mohon maaf silakan. nih, sebelumnya saya mau nanya dulu. Ini kan temanya tentang Yesus Duta Tuhan. Yang saya mau tanyakan gini, Pak. Tentang batu aswat ya, aswat. Itu batu hitam yang di Ka'bah itu ya. Ya, silakan. Iya, itu kan apabila kita mencium batu itu dosa kita bisa dihapuskan ya. Ya, silakan. Betul. Iya, yang saya mau tanya, ada nggak di dalam Al-Quran satu ayat yang menyatakan bahwa memang batu itu berasal dari surga, terus batu itu bisa menghapus dosa gitu? Boleh ditunjukkan ayat berapa kepada saya? Saya mau bertanya, masih bingung ini tentang batu ini. Nah, jadi begini Pak Parsi ya. Pak Parsi, Al-Quran itu bukan buku sejarah, bukan buku cerita, ya, kayak Bible ya. Nah, jadi dia tidak bisa menjelaskan secara eksplisit dan bagaimana tentang Hajar Aswad. Tapi yang perlu Bang Parsi ketahui, kalau Bang Parsi buka di Kejadian 28 ya, Kejadian 28 ayat 2. Jangan Andi noise ya Bang Andi. Siapa yang noise? maaf, jangan ke sana dulu. Maksudnya saya mau tanya Iya, dulu. sandarannya ke sana dulu Bang. Sabar ya, karena Rasulullah itu meneruskan ajaran nabi-nabi sebelumnya. Ya, kalau Abang buka di Kejadian 28 ayat 22, Abang akan mengerti kenapa umat muslim itu Bang ya menghormati Hajar Aswad. Nah, silakan dibuka dulu Bang. Kalau perlu Abang buka, Abang baca keras-keras tuh. Kan begitu. Iya, silakan buka ya. Jadi kalau Abang mau framing tentang Hajar Aswad, menghapus dosa segala macam, sebaiknya Abang buka dulu itu. Karena Rasulullah itu meneruskan risalah para nabi sebelumnya. Kan begitu. Iya, gini. Jadi kalau mau framing begitu mungkin kurang tepat mungkin Bang Parsi ya. Kurang tepat Cek. secara akademik. Begitu mungkin. Buka dulu Bang ya. Nanti baru lagi diskusinya dengan saya. Silakan. Saya lagi di jalan soalnya nih, kita buka nih. Iya, betul. Karena sandarannya dari situ. Cuman pengen tahu aja gitu kan, karena kebanyakan framingnya semuanya. Makanya Bang, sekali lagi kalau Abang mau bertanya, disiapkan dulu datanya. apa Di mana hubungannya Hajar gitu loh Aswad Mbak itu? sama ini? Saya cuma Iya, menanyakan, nggak ada Ya, hubungannya sebentar dengan dulu. kitab Kristen. Sebentar dulu Bang, saya kan belum selesai Bang. Iya. Ya, selesaikan dulu orang bicara, baru Abang bisa ngomong. Oke, lanjut Itu ya. adab. Ya, Abang kan kalau mau bertanya Bang, itu Abang tuh harus cari dulu Bang.
datanya, kalau abang pun juga dengar dari luar, simak dulu baik-baik. Itu tercatat di mana? Di Al-Quran kah? Di hadis kah? Gitu bang. Nah, baru abang tunjukkan di dalam hadis ini kenapa Hajar Aswad itu bisa menghapus dosa. Sebenarnya begini aja deh bang. Islam itu bukan modal keimanan bang. Islam itu harus memakai akal dulu bang. Baru mengimani bang. Maksudnya apa? Contoh bang ya. Saya kasih satu contoh aja deh bang. Kalau Allah berfirman, Hajar Aswad itu bisa menghapus dosa, saya yakin bang, orang termiskin di dunia pun akan berlomba-lomba untuk menciumnya tuh bang. Saya yakin bang. Tetapi konsepnya tidak begitu. Karena Allah Tuhan kami itu memiliki sifat. Salah satunya apa? Maha pengampun bang. Apa sih pertanyaannya dia Makanya- tadi itu? Apa pertanyaannya dia? Hajar Aswad itu apakah benar mengampuni dosa? Oke. Tadi dia kalau nggak salah ada nggak di Al-Quran sumber umat Iya, Islam dia itu Al-Quran dan hadis. Dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW bersabda, pertama ya, sungguh aku tahu kamu hanya batu, tidak bisa memberi manfaat atau bahaya apapun. Andai saja aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW menciummu, aku pun enggak menciummu. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa barang siapa bersalaman dengan Hajar Aswad seolah-olah ia sedang bersalaman dengan Allah yang Maha Pengasih. Hadis lain menjelaskan bahwa Rasulullah bersabda, Hajar Aswad turun dari surga. Awalnya berwarna putih, kemudian menghitam karena dosa-dosa manusia. Jadi itu menurut Nabi Muhammad SAW adalah bersumber dari surga. Kami percaya itu karena Nabi Muhammad SAW tidak pernah berbohong. Itu ya. Nah, silakan Banyuma dilanjutkan. Jadi maaf Pak, saya boleh. Jadi Al-Quran tanpa hadis berarti belum sempurna gitu ya Pak ya? Itu pendapat kamu kan? Iya, maksudnya pendapat saya. Jadi kalau maksudnya saya ingin cari sumbernya itu. Tapi jangan berpendapat dong kalau bertanya. Bertanya aja, jangan berpendapat, nggak enak didengar. Boleh. Silakan Banyuma dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kalau Saya izin pamit ya bang semuanya, karena abang kita biar ada satu slot untuk Kristen. Saya izin pamit dulu abangku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uniripa masih monitor. Dinda Nora monitor. Saya Dinda Rahma Bang, saya monitor. Nah, saya yang izin tidak turun dulu abangku. monitor ini yang diturunin. Mati meja. Sakit kepalanya itu Bang semua. Ya, jadi kalau Al-Quran itu wahyu dari Allah. Sedangkan hadits adalah penjelasan utusan Allah terkait dengan wahyu Allah. Jadi hadits ini adalah isi dari Al-Quran yang diuraikan. Itu hadits. Nah, sedangkan kalau Al-Quran ini tidak dijelaskan oleh Nabi, maka kita nggak paham seperti apa kaidah seutuhnya dari isi Quran. Kenapa? Karena kita bukan Nabi. Yang ditugaskan untuk menjelaskan isi kandungan Al-Quran yang sempurna itu adalah Nabi, di mana Nabi Muhammad SAW adalah pembawa risalah Quran. Maka beliau yang kemudian mendapatkan legitimasi untuk menjelaskan itu. Sama seperti di dalam Yohanes 1:18. Tidak ada orang yang bisa melihat Tuhan. Tidak ada orang yang pernah mendengarkan Tuhan. Tidak ada orang yang pernah kemudian menjelaskan, menguraikan bagaimana Tuhan itu secara mendetail. Tetapi Yesus sebagai utusannya yang menjelaskan Tuhan itu seperti apa. Yesus yang punya tugas itu. Untuk menjelaskan itu kepada Bani Israel, murid-muridnya. Nah itu sama seperti itu. Jadi setiap utusan itu diutus kemudian untuk menjelaskan isi dari wahyu Tuhan yang datang kepada mereka, sang Nabi ini. Kalau Nabi menerima wahyu, dan dia diperintahkan untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya, maka dia disebut Rasul. Karena dia menjelaskan.
Nah itu, jadi kalau ada pernyataan tidak sempurna dong Al-Quran kalau tidak ada hadits. Enggak, sempurna. Sama seperti sebuah bangunan, bangunan itu sudah sempurna. Hadits itu adalah yang menguraikan, ini dindingnya, bahannya ini saja. Semennya sekian, pasirnya sekian, campurannya seperti ini. Kekuatannya kayak begini. Kalau ini lantai, ini keramik, ini pondasi, ini plafon, ini atap. Itu hadits. Jadi kesempurnaan Al-Quran itu justru dibuktikan dengan adanya hadits ini. Gitu, Bung. Nah, sedangkan kalau kita berbicara mengenai Bible, situ ngumpul semuanya. Firman Tuhannya, sabda nabinya, pengantar penulis, kumpul. Maka tidak layak disebut kitab suci. Karena tidak murni wahyu Tuhan di situ. Tapi ada juga karangan-karangan. Sama seperti, coba kita lihat, coba saudara-saudara lihat kemudian di dalam kitabnya saudara kita Kristen ini. Adanya kemudian tulisan orang yang tidak dikenali yang masuk di dalam kitab Roma misalnya. Di Roma 16:22 itu dikatakan begini. Tertius yang menulis surat ini menyampaikan salam dalam Tuhan kepadamu. Tertius ini siapa? Penulis. Kok ada di dalam tertulis? Aku Tertius yang menulis surat ini. Aku Tertius yang menulis surat ini. Aku ini Tertius. Nah, ini firman Tuhan atau apa ini? Kan bukan firman Tuhan. Bukan juga sabda Yesus. Bukan juga ucapan Paulus. Tapi ucapan orang yang tidak dikenali. Nah, kalau hadis itu ucapan Rasulullah. Yang disampaikan kemudian kepada para sahabat. Itu. Atau uraian sahabat yang menjelaskan tentang ucapan Rasulullah. Atau perbuatan Rasulullah. Atau ketetapan Rasulullah. Itu hadits. Nah kalau ini apa? Jatuh kemana ini perginya? Aku Tertius yang menulis surat ini. Menyampaikan salam dalam Tuhan kepadamu. Ini bukan firman Tuhan. Bukan sabda Nabi. Bukan ucapan Rasul. Bukan apa? Kita mau sebut apa ini? Kitab Roma. Sekira gitu Bang. Silakan. Ya, makasih Bang Zuma. Penjelasannya udah cukup baik. Cuman itu tadi yang Bang Zuma bilang bahwa hadis itu menjelaskan isi tentang Al-Quran. Nah, jadi maksudnya ada nggak di dalam Al-Quran itu tentang batu hajar aswad ini sehingga di dalam hadis itu dijelaskan minimal ada satu kata seperti bangunan. Bangunan itu sebentuk bangunan nanti dijelaskannya bahwa bangunan ini terdiri dari ini dari seng, dari atap, dari ini segala macam. Sedangkan yang mau saya tanyakan, ada nggak di dalam Al-Quran minimal beberapa kata tentang Hajar Aswad itu sehingga diuraikan kembali ke dalam hadis gitu loh Bang. Iya, jadi gini. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, ketika mereka ingin dicintai oleh pencipta langit dan bumi, ketika ingin dosa-dosanya dihapuskan oleh Tuhan pencipta langit dan bumi, agar mengikuti engkau, fattabi'uni, ikutlah denganku. Jadi ada kemudian resep dari pencipta langit dan bumi, kalau mau selamat, ikuti Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad kemudian menyentuh batu Hajar Aswad ini. Maka kami umatnya mengikuti beliau. Kenapa? Karena kami ingin agar Allah mengampuni dosa-dosa kami. Perintahnya fattabi'uni, ikutilah Nabi Muhammad. Makanya para sahabatnya mengatakan, sekiranya aku tidak melihat nabiku, Nabi Muhammad menyentuhmu, kamu hanya batu yang tidak memberikan manfaat apa-apa, maka aku pun tidak akan menyentuhmu. Nah, itu Rasulullah lakukan, kami lakukan. Kami lakukan itu. Memang tidak ada perintah untuk menyentuh batu dalam Al-Quran, tidak ada. Tapi Rasulullah memberikan contoh melakukan hal tersebut, maka kami mengikuti itu. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah. Kalau ingin dicintai Allah, kalau ingin diampuni oleh Allah,
maka ikuti Rasulullah. Apa yang diperbuat, yang diperintahkan, yang dicontohkan, kemudian yang dikhususkan untuk umatnya, silakan lakukan. Nah, muncul pertanyaan, menyentuh Hajar Aswad kok bisa menghapuskan dosa? Bukan kemudian batunya, tapi upaya menyentuh batu itu menyebabkan dosa dihapuskan. Sama seperti ketika kita menjadi buruh, mengangkat batu, itu bisa mendapatkan duit. Bukan duitnya bukan batunya yang memberikan duit, tapi usaha mengangkat batu itu menghasilkan duit. Sama seperti itu. Nah, kalau terlalu jauh ingin belajar, coba Anda lihat di Yesaya 6, nomor 6, nomor 7. Batu telah menyentuh bibirmu, maka dosa-dosamu telah dihapuskan. Belum lagi di dalam Keluaran 29 nomor 14. Ambillah kulitnya, dagingnya, dan kotorannya, bakarlah. Itulah korban penebus dosa. Apakah tai sapi itu yang nebus dosa? Tidak, tapi upaya mengambil daging sapi, mengambil kulitnya, mengambil tainya, lalu dibakar. Upaya itu, usaha itu yang menghapuskan dosa. Bukan tai sapinya, bukan kulit dan dagingnya, bukan. Tapi upaya itulah yang dihargai oleh pencipta, karena ketaatan seseorang mengikuti perintahnya, maka menghantarkan manusia itu mendapatkan pengampunan dosa. Seperti itu, saudara. Ya, Gurunda izin ya untuk menghindari repot, saya kecilin ya, biar Bunda Rahma yang jadi tumbal. Ya, lanjut. Mama kasih Oke, Bang Zuma, terima kasih Bang. Sama-sama. Kejam kali host. Host. Kemana itu Bapak tadi? Ya, Bunda Mary, silakan kalau mau bertanya. Oke, terima kasih Bang. Ya, selamat malam Bang Suma. Iya, malam. Ya, saya mau bertanya tentang penyaliban Bang Suma. Iya, silakan. Ya, ada 3 pandangan proses penyaliban Isa Al-Masih. Kalau dalam keyakinan saudara-saudara Yahudi, penyaliban Isa Al-Masih itu dilihat salah satu tindakan yang dilakukan karena Isa Al-Masih dilihat sebagai pembawa keonaran pada saat itu dalam konteksnya, karena mereka melihat bahwa Isa Al-Masih datang untuk memberitakan hal-hal yang menentang keagamaan orang-orang Yahudi pada saat itu, sehingga mereka berusaha untuk menyalibkan. Itu yang saya tahu. Terus kalau dalam keyakinan saudara-saudara Kristen, penyaliban Isa Al-Masih itu adalah bagian karya penyelamatan Allah, penebusan dosa. Dan kalau dalam keagamaan Muslim, mudah-mudahan saya tidak salah, penyaliban Isa Al-Masih itu adalah salah satu bentuk Allah mengasihi Isa sendiri, sehingga ada seorang yang diserupakan dengan Isa Al-Masih menggantikan Isa Al-Masih, sehingga belas kasih Allah itu hadir di dalam kehidupan Isa Al-Masih dan dia diangkat secara hidup-hidup. Jadi penyaliban yang terjadi itu dalam konsep Islam adalah orang yang diserupakan, kurang lebih seperti itu. Nah, pertanyaannya ialah, dari ketiga pandangan agama ini tentang penyaliban, Bang Suma, mereka memiliki ayat atau dalil yang menguatkan bahwa ajaran mereka itu benar. Contoh kecil misalnya dalam kekristenan ada ayat-ayat yang menceritakan tentang Yesus itu disalib di kitab Injil. Nah, kalau di Islam sendiri, adakah ayat Al-Quran yang menguraikan bahwa memang Isa Al-Masih itu digantikan oleh orang yang menyerupai dia,
sehingga penyaliban itu terjadi. Mendengar penjelasan Bang Suma tadi bahwa apa bedanya Al-Quran dengan hadis, dari pertanyaan saudara yang saya lupa namanya tadi yang turun itu, bahwa hadis itu memperlengkapi Al-Quran, Menjelaskan, menjelaskan Al-Quran seperti itu. Walaupun kedudukannya ya Al-Quran lebih di atas, tetapi hadis itu memperkuat apa yang ada dalam Al-Quran. Nah, itu pertanyaan saya, Bang Suma, adakah juga dalilnya atau apalah yang memang betul-betul mengatakan bahwa ada yang menggantikan Isa Al-Masih, orang yang menyerupai, orang yang diserupakan dengan Isa Al-Masih sehingga dia disalibkan. Itu Bang Suma. Oke, baik. Jadi yang harus dipahami di sini adalah latar belakang penyaliban. Jadi penyaliban itu bukan sesuatu yang diatur oleh Allah dan juga bukan sesuatu yang dipersiapkan oleh Allah. Enggak. Itu disebabkan karena adanya makar. Makar yang dilakukan kemudian oleh orang kafir, orang-orang Yahudi yang ingkar kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, kalau di dalam Al-Quran, orang yang disalib itu adalah orang yang memerangi Allah, orang yang memerangi Nabi Musa, ajaran Nabi Musa, orang yang memerangi kemudian ajaran Nabi Isa, ajaran Yesus dalam hal ini. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulah wa yas'auna fil ard fasadan aw yuqattalu aw yusallabu. Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan yang memerangi Rasulnya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh dan disalib. Nah, kemudian Nabi Isa tidak memerangi Allah. Nabi Isa juga tidak memerangi para rasul. Dalam hal ini Nabi Musa, Abraham, Daud, Salomo dan seterusnya. Itu tidak diperangi oleh Nabi Isa. Keadaan yang ada ketika Nabi Isa tidak memerangi Allah, tidak kemudian membenci ajaran pada para rasul, lalu kemudian orang-orang Yahudi mencoba untuk menyalibnya. Kategori salib yang diperuntukkan untuk yang memerangi Allah dan memerangi Rasulnya tidak terpenuhi oleh Nabi Isa alaihissalam, maka Allah menggagalkan upaya itu. Itu dulu, latar belakangnya dulu yang harus dipahami. Bahwasanya yang disalib adalah orang yang memerangi Allah, orang yang membenci Allah, orang yang memusuhi ajaran Allah, memusuhi Rasul Allah, utusan Allah. Nabi Isa tidak membenci, tidak memerangi, tidak membuat kerusakan. Nabi Isa tidak memusuhi para rasul. Nabi Isa adalah orang yang taat. Dia adalah orang yang bertakwa kepada Tuhan. Dan justru dia datang kemudian melarang orang-orang Yahudi untuk menanggalkan ajaran Tuhan yang datang kepada Nabi Musa. Jadi Nabi Isa memenuhi syarat enggak untuk disalib? Kagak. Berarti ketika ada upaya untuk menyalib Nabi Isa, Allah Azza wa Jalla tidak mengizinkan itu terjadi. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Nabi Isa tidak disalibkan, tapi orang-orang kafir mengatakan disalibkan. Orang-orang kafir mengatakan disalibkan. Maka apa kata Allah? Wa qaulihim, maka aku hukum juga mereka karena ucapan mereka. Inna qatalnal Masih Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fi lafi syakkim min ma lahum bihi min ilmit illa tiba'zan wa ma qatalu yaqina. Jadi Al-Quran mengatakan, aku hukum mereka karena ucapan mereka yang berkata, sesungguhnya kami telah membunuh Isa Al-Masih putra Maryam, yang mereka ngejek, yang mereka hinakan dengan menamainya sebagai Rasulullah, padahal mereka tidak beriman kepadanya. Mereka mengatakan telah membunuhnya, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi diserupakan bagi mereka orang yang dibunuh itu dengan Nabi Isa alaihissalam.
Berarti ada penyaliban, ada. Cuman yang disalib ini bukan Nabi Isa, tapi orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Itu. Jadi penyaliban itu ada. Nah, muncul Kristen kemudian setelah penyaliban, jauh setelah penyaliban, Kristen muncul dengan mengangkat sebuah konsep bahwa kematian Yesus itu untuk dosa-dosa Kristen. Itu konsep yang dibuat-buat belakangan. Tidak ada narasi di dalam Al-Quran ataupun di kitabnya orang Yahudi. Bahkan kalau kita melihat dalam Ulangan 21 nomor 22 23, apabila engkau menghukum orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu engkau kemudian hukum dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas tiang. Sebab orang yang dikutuk, orang yang dikutuk oleh Tuhan tidak boleh menyentuh tanah yang diwariskan kepadamu. Itu jelas itu. Berarti yang disalib ini menurut kitabnya orang Yahudi dan menurut Al-Quran adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Bukan dikutuk oleh dosa-dosa. Bukan menanggung dosa-dosa. Bukan. Tetapi dikutuk karena ulahnya sendiri telah melakukan dosa. Nah, upaya-upaya yang dilakukan kemudian saya sebagai kristologi atau apologetika Islam, bagaimana di dalam Bible, apa latar belakangnya? Ternyata betul latar belakang keinginan membunuh Isa atau Yesus adalah kecemburuan orang-orang Yahudi terhadap apa yang dicapai oleh Yesus. Itu apa? Membangkitkan, bermujizat, bernubuat, mengusir setan, menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang lumpuh, orang kena penyakit sampar dan seterusnya. Orang kerasukan setan disembuhkan. Membuat kemudian orang Yahudi ini takut. Takut orang Yahudi ini. Ini Yesus kalau dibiarkan bahaya. Dia bisa mempengaruhi orang. Bahkan tertulis dengan jelas di dalam kitab Lukas 23 nomor 2. Di situ mereka mulai menuduh Yesus. Mereka berkata, kami dapati Yesus ini menyesatkan menyesatkan masyarakat. Yesus menghasut orang supaya jangan membayar pajak kepada kaisar. Sebab katanya ia adalah Kristus, seorang raja. Itu kata orang-orang Yahudi. Yesus menghasut orang lain untuk jangan membayar pajak. Nah, kalau sampai orang banyak terhasut untuk tidak membayar pajak, coba Anda baca di dalam Yohanes 11. Apa yang terjadi di sana? Orang Roma akan datang merampas tempat suci kita dan merampas bangsa kita. Kalau banyak orang menjadi pengikut Yesus. Nah, supaya itu tidak terjadi, apa yang harus kita lakukan? Kata imam kepala. Maka imam kepala kemudian bernubuat. Apa katanya? Tahun ini juga aku Kayapas bernubuat bahwa Yesus harus mati demi bangsa ini. Yesus harus mati demi bangsa Israel. Karena kalau Yesus tidak mati, orang Roma akan datang merampas tempat mereka dan merampas bangsa mereka. Itu yang terjadi, yang menjadi latar belakang penyaliban terhadap Yesus. Tak ada unsur dosa, tebus dosa, bla bla bla. Itu tak ada. Tak ada sama sekali. Itu nanti muncul di meja Kristen, di mimbar gereja baru muncul konsep doktrin seperti itu. Kalau di Islam, karena mereka membenci kepada Nabi Isa alaihissalam, mereka kemudian membuat makar. Perjanjian lama jelas, yang disalib adalah orang yang dikutuk. Di Al-Quran juga demikian. Orang yang dikutuk, orang yang dimurkai, disebabkan karena mereka membenci Allah dan membenci utusan-utusan Allah. Itu jelas itu. Jadi kalau ada penyaliban, ada disalib. Betul, ada yang disalib. Tetapi bukan Nabi Isa. Karena Nabi Isa tidak memenuhi syarat untuk disalib. Bahkan kalau Anda lihat di dalam Matius 26, Matius 27. Gubernur pada saat itu, Gubernur Pilatus mengatakan, saya tidak menemukan kesalahan sedikit pun terhadap Yesus. Mereka menyerahkan untuk disalibkan. Ngotot mereka karena dengki. Bukan karena dosa. Bukan karena ingin menebus dosa waris. Oh, dosa kami sudah dinubuatkan akan dihapuskan oleh oknum yang bernama Yesus. Oh, kami ini ahli Taurat. Kami ini adalah orang Farisi. Kami orang terpelajar. Saya imam kepala loh. Di dalam kitab saya mengatakan orang ini harus mati demi dosa-dosa saya.
Tapi tidak sama sekali. Matius 27:18, Pilatus berkata, mereka menyerahkan Yesus untuk disalibkan karena dengki. Bukan karena mau selamat dari dosa. Bukan karena ingin ditebus dari dosa waris. Tak ada. Itu hanya karangan-karangan gereja yang muncul belakangan. Saya kira begitu. Silakan. Oke, terima kasih Bang Suma. Sama-sama. Oke, pertanyaan berikutnya Bang Suma. Boleh? Sebelum saya turun. Boleh Bang Suma? Iya, silakan. Ya, banyak teman-teman Kristen mengatakan bahwa seorang nabi itu, ini menurut pendapat mereka, seorang nabi itu tidak datang dari bangsa Arab, tetapi datang dari salah satu keturunan anak-anak Yakub dari suku Yehuda, dan itu telah dinubuatkan, dan mereka mengamini bahwa Isa Al-Masih itu adalah nabi terakhir. Nah, itu bagaimana pendapatnya Bang Suma? Karena mereka mengatakan bahwa seorang nabi itu tidak akan datang dari bangsa Arab. Nah, mudah-mudahan saya tidak salah. Rasulullah itu kan dari keturunan Arab, Bang Suma. Ya. Jadi bagaimana Bang Suma Baik. ketika mendengar pendapat saudara-saudara yang Kristen? Iya. Jadi gini, jangankan orang Yahudi berkata demikian, saya pun mengatakan hal yang sama. Bahwa nabi yang diutus kepada Bani Israel itu adalah nabi yang berasal dari kaumnya sendiri. Bahkan saya seringkali mengatakan apa? Perintah Tuhan yang spesial untuk Bani Yakub itu tidak diberikan kepada bangsa lain. Tidak diberikan. Jadi tidak mungkinlah sosok kemudian datang kepada mereka untuk dijadikan sebagai nabi dan rasul spesial untuk mereka. Enggak mungkin di luar daripada bangsa mereka. Bahkan dikatakan dalam Ulangan 33 nomor 4, hukum Tuhan hanya berlaku kepada Bani Yakub. Mazmur 147, hukum-hukum Tuhan dan aturan-aturan Tuhan yang datang kepada Israel itu tidak diberikan kepada bangsa lain. Saya mendukung itu. Masalahnya mau sampai kapanpun Yahudi, Kristen bersatu untuk menunjukkan ada satu nabi atau ada satu Mesias atau ada satu rasul yang muncul di tengah-tengah mereka yang diutus untuk seluruh dunia, untuk seluruh bangsa, itu tidak akan pernah kita temukan. Wahai saudaraku Yahudi, ya paman, kamu pengikut ajaran Nabi Ibrahim? Ya. Pengikut Nabi Isa? Ya. Yakub? Yes. Musa? Ya. Daud? Ya. Salomo? Ya. Yesaya? Ya. Samuel? Ya. Harun? Ya. Daniel? Ya. Ya. Pertanyaan saya, adakah di antara utusan-utusan Tuhan yang menerima firman itu diutus untuk seluruh manusia? Jawaban mereka apa? Tidak ada. Makanya agama Yahudi itu hanya untuk agama Yahudi, golongan mereka. Bukan agama untuk disiarkan ke seluruh bangsa. Enggak. Bukan itu kemudian. Nah, begitu juga Yesus ketika dia datang. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Matius 15 nomor 24. Nah, iblis apakah akan duduk tenang? Oh tidak. Iblis apakah tahu akan datang sosok Nabi sebagai Rasulullah wa khataman nabiyyin? Tahu iblis itu. Lalu iblis ini apakah tidak membuat pasukan, tidak membuat kerajaan, tidak membuat tahta di atas muka bumi ini untuk melawan sang Rasul penutup, sang Nabi penutup untuk melawannya? Oh pasti. Iblisnya pasti membuat tahta yang sangat kuat untuk melawan akan datangnya sang penutup para nabi. Maka dibentuklah dinul Kristen. Sederhana untuk memahami itu. Ketika kita tanya, Kristen memiliki konsep 3 dalam 1, 1 dalam 3. Tuhan jadi manusia, manusia jadi Tuhan, dan seterusnya. Konsep ini apakah dihasilkan dari Nabi Yahudi? Tidak.
Bahkan sekedar untuk berasal dari Yesus pun kagak. Yesus mengajarkan ibadah minggu? Tidak. Yesus mengajarkan beribadah dan mengibadahi dan mentuhankan dirinya? Tidak. Yesus mengajarkan makan babi? Tidak. Yesus mengajarkan merombah hukum Taurat? Tidak. Yesus mengajarkan merasulkan Paulus? Tidak. Yesus mengajarkan mengkitabkan perjanjian baru? Kagak. Yesus mengajarkan kemudian tidak disunat? Tidak. Lalu dari mana konsep-konsep kaidah kerangka keagamaan Kristen ini berasal? Dari sang dia yang ingin bertahta di atas muka bumi untuk mempersiapkan senjata-senjata pasukan-pasukannya melawan dinul Islam. Kenapa demikian? Karena baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah diterangkan di dalam kitabnya orang Yahudi, Kejadian 49 nomor 10. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya tidak akan berpindah sampai dia yang datang berhak atasnya, yang kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Siapa itu? Bagaimana mungkin Yahudi bisa menaklukkan bangsa lain, sedangkan ajaran Yahudi bukan diperuntukkan untuk bangsa lain? Yesaya 31 sampai 36. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda, yaitu aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Mana seruannya kemudian kepada Bani Israel? Wahai Bani Israel, ajarlah seluruh dunia untuk mempertuhankanku, untuk melakukan hukum-hukumku dalam hukum Taurat. Ada? Tak ada. 2 hari sampai kiamat, sebelum kiamat itu tidak akan pernah ditemukan. Makanya Yahudi itu tidak pernah mensiarkan agama Yahudi. Kenapa? Karena mereka tidak bisa menaklukkan bangsa-bangsa. Tak ada perintah untuk menaklukkan bangsa-bangsa. Yesus pun demikian. Tak ada perintah Yesus untuk menaklukkan bangsa-bangsa. Stop Bang Suma, kamu bohong, kamu bullshit. Kenapa bisa Paman? Kamu baca Bang Suma, Matius 28, nomor 18, nomor 19, nomor 20. Tunggu dulu. Yang saya katakan tadi, iblis tidak akan tenang ketika sudah mengetahui tak lama lagi Nabi Muhammad diutus. Maka apa kata iblis? Aku harus membuat pasukan untuk melawan ajaran Nabi Muhammad yang akan datang sebentar lagi. Maka itu tadi pertanyaannya, adakah kemudian Yesus mengajarkan dirinya diutus untuk seluruh umat manusia? Tak ada. Lalu siapa yang mengatakan, kepadaku telah diberi kuasa, baik di langit maupun di bumi. Gila, jadi seluruh bangsa menjadi muridku. Itu siapa yang berkata demikian? Yesus? No. Itu bukan Yesus. Lalu siapa Bang Suma? Tanya Yesus, apakah akan datang penyesat yang ngaku-ngaku namamu? Yang mengaku-ngaku itu adalah dirimu? Ya, di mana tertulis? Lukas 21 nomor 8. Apa kata Yesus? Waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Waktunya sudah dekat, jangan kau percaya. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Yesus. Dia berkata, akulah Kristus. Dan dia akan menyesatkan banyak orang. Mana banyak orang yang disesatkan itu? Islam gak mungkin. Nabi Muhammad tidak pernah bertemu dengan oknum yang mengaku, akulah Yesus, wahai Nabi Muhammad. Pergilah ke seluruh bangsa, wahai Nabi Muhammad. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku, wahai Nabi Muhammad. Tidak pernah ada Kristus atau Yesus datang mengaku demikian kepada Nabi Muhammad. Sehingga kelompok Islam yang banyak ini tidak boleh dikategorikan sebagai orang banyak yang telah disesatkan. Gak boleh. Bagaimana dengan Kristen? Mohon maaf. Ada makhluk yang datang kepada Paulus, akulah Yesus yang kau aniaya. Ada makhluk yang datang kepada Ananias, pergilah, temukanlah Paulus, dia akan menjadi orang pilihanku untuk memberitakan berita yang akan kuberikan kepadanya. Lalu dia datang pula kepada penulis di kitab di Pulau Wahyu, di Pulau Patmos, di kitab Wahyu. Akulah Yesus, keturunan Daud, tunas Daud, sang bintang timur, gilang gemilang. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Akulah Alfa dan Omega. Pertanyaan saya, kalau di Nabi Muhammad tidak ada sosok yang datang mengaku Yesus, sayangnya di Paulus dan penulis-penulis Bible ada sosok datang mengaku menjadi Yesus.
Dan orang banyak yang disesatkan itu kebetulan sekali komunitasnya bernama Kristen. Saya mau menolak ini, tapi tidak bisa. Karena Bible yang menyatakan. Bible yang mengatakan. Saya tidak ingin mengatakan bahwa iblis datang mengaku Yesus itu ada pada saudara saya Kristen. Saya tidak ingin mengatakan itu. Tetapi Al-Quran saya menceritakan tentang tipikal orang-orang kafir. Pas dengan keadaan hari ini. Dan lagi-lagi Bible pun menerangkan ciri-ciri daripada Yesus palsu itu terpenuhi oleh dia yang telah mendirikan agama Kristen. Dan iblis ingin supaya manusia itu tidak punya aturan sama sekali. Apa bukti konkretnya? Ketika Adam dicipta, hanya ada satu perintah dari Allah. Jangan kau makan buah ilmu pengetahuan. Satu perintah ini pun digugurkan oleh iblis. Dengan kata lain, iblis menginginkan kebebasan terhadap manusia agar manusia itu tidak terikat oleh hukum-hukum Tuhan. Bebas, bas ayatnya binatang. Begitu kemudian Yesus datang, Nabi Musa datang. Ini enggak boleh, ini enggak boleh, ini haram, itu haram, ini enggak boleh kau lakukan, ini perlu untuk kau tinggalkan. Iblisnya mengatakan apa? Segala sesuatunya halal bagiku. Tidak ada yang haram, yang masuk ke mulut tidak ada yang haram, yang keluar di jamban itulah yang menajiskan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Siapakah beliau ini yang telah mengajarkan satu konsep? Nah ini kembali kepada pesan Yesus. Waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Waktunya sudah dekat, jangan kau percaya. Bahkan lebih lengkapnya lagi uraian itu muncul di Matius 24 nomor 23, 24, 25, 26, 27. Subhanallah. Jadi saudari, saya menjelaskan berdasarkan dua data Al-Quran dan juga Bible. Tinggal saudari renungkan, di mana Yesus pernah mengaku datang kepada seseorang dan seseorang itu banyak memiliki pengikut. Coba Anda lihat di dalam Matius 23 nomor 15, celakalah engkau wahai ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik, engkau menjelajahi daratan, kemudian menyeberangi lautan, mentobatkan orang. Setelah dia bertobat, kau jadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Siapa orang Farisi, siapa ahli Taurat yang menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang dan pengikutnya separuh penduduk bumi? Itu siapa? Karena penyesat ini mengaku bertemu Yesus. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Camkanlah aku sudah mengatakannya terlebih dahulu. Apabila ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus dalam bilik, jangan kamu percaya. Sebab sama seperti sinar yang bersinar memancar dari timur sampai ke barat, demikian jugalah kelak kedatanganku sebagai anak manusia di akhir zaman. Jadi ketika orang Yahudi menemukan Paulus mengaku bertemu bernama Yesus di padang gurun, orang Yahudi tidak percaya. Ketika Paulus menulis surat kemudian bertemu Yesus dalam bilik penjara, orang Yahudi tidak percaya. Yang percaya orang Barat, orang Roma, orang Yunani. Kenapa mereka percaya? Karena sejatinya mereka memang adalah penyembah dewa-dewa. Begitu ada ajaran dari Paulus, mereka langsung terima. Dan resmi kemudian menjadi agama kekerajaan. Setelah itu bergeser ke kerajaan Belanda. Belanda, Portugis masuk ke Nusantara ini mengajarkan ajaran yang bersumber dari Barat, bukan dari Timur Tengah. Maka menjadi Kristenlah saudara-saudara, maka menjadi Katoliklah saudara-saudaraku. Ini yang terjadi hari ini. Maka endingnya kemudian Matius 7 nomor 2223, pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku, berseru kepadaku, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, bukankah kami telah bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermujizat pakai namamu juga? Apa kata Yesus?
Pada hari itulah, pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Siapa kira-kira ini? Islam? Gak mungkin. Hindu? Gak mungkin. Buddha? Gak mungkin. Satu-satunya kandidat adalah Kristen. Pertanyaannya kemudian, loh, orang ini bisa mengusir setan loh. Orang ini bisa bermujizat loh. Bahkan bernubuat pun bisa pakai nama Yesus loh. Kurang apa lagi? Jawabannya sederhana. Mereka bernubuat, mereka mengusir setan, mereka bermujizat menggunakan nama Yesus. Betul, tapi Yesus yang mereka sebut adalah Yesus yang datang kepada Paulus yang ngaku-ngaku aku. Sedangkan aku, penginjilanku sudah kutamatkan dan itu terurai dalam Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya dan mereka tahu benar dan percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, segala firman berarti tak ada lagi Roma, tak ada lagi Galatia, tak ada lagi Filipi, tak ada lagi Efesus, tak ada lagi Timotius, tak ada. Kenapa? Karena segala-galanya telah aku sampaikan sebelum aku terangkat ke langit. Berarti Matius 28 itu gak ada. Karena Matius 28 itu tertulis setelah adanya orang yang keluar dari kubur ngaku-ngaku Yesus. Sedangkan orang yang keluar dari kubur pada hari ketiga, Yesus sudah memberikan simbol tanda untuk angkatan jahat. Di Matius 12 nomor 38 sampai 40. Angkatan jahat ini minta satu tanda. Dan tidak akan diberikan satu tanda. Kecuali tanda Yunus. Yaitu 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Berarti hari ketiga keluar dari perut bumi. Itu tanda siapa? Itu tanda untuk angkatan jahat. Baca Lukas 24 nomor 9 sampai nomor 11 sampai nomor 12. Murid-murid pilihan Yesus tidak percaya kebangkitan pada hari ketiga. Baca di situ. Yang percaya kebangkitan hari ketiga hanya angkatan jahat. Dan angkatan jahatlah yang kemudian percaya ada orang keluar dari kubur lalu menjadi Tuhan. Itulah Kristen. Saya kira begitu. Mohon maaf kepanjangan. Tapi pertanyaan ini sangat luar biasa. Ketika kemudian tidak ada nabi yang diutus di luar bangsa Israel. Memang gak ada yang spesial dari bangsa luar, spesial untuk Israel nggak ada. Tapi bangsa Israel tidak bisa dijadikan sebagai satu pondasi kuat untuk seluruh umat manusia. Nggak bisa. Maka ajaran Nabi yang datang kepada Bani Israel, Yeremia 31 nomor 31 sampai 36 itu hanya untuk Bani Israel saja. Lalu kita bagaimana? Oh, kita harus jadi Yesus. Oh, nggak bisa. Kita harus jadi Kristen. Oh, nggak bisa dong. Yang datang kepada mereka yang Kristen ini bukan Yesus. Dia adalah makhluk lain yang Yesus sudah katakan waspada. Berarti harus kembali kepada Kejadian 49 nomor 10. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Ataupun lambang pemerintahan tidak akan bergerak dari kakinya. Sampai dia di sini tidak diketahui siapa dia. Tetapi ciri-cirinya adalah mampu menaklukkan bangsa-bangsa. Apa itu? Ajarannya bisa dipakai untuk mengatur seluruh bangsa yang di atas muka bumi ini. Sedangkan Kristen itu bukan ajaran Yesus. Demikian. Oke, terima kasih Bang Suma. Menarik kata dia ini dari nubuatan para nabi Bang Suma. Bang Suma katakan tadi bahwa Bang Suma sepakat kalau memang tidak ada nabi yang datang di luar bangsa Israel untuk Bani Israel sendiri. Nah, lalu bagaimana dengan kedudukan Rasulullah Bang Suma? Apakah memang ada dalilnya dalam Al-Quran bahwa memang Rasulullah itu diutus untuk ke semua bangsa-bangsa? Karena ada juga yang mengatakan kalau memang ini pendapat teman-teman Kristen, dia katakan bahwa kalau memang Isa Al-Masih itu hanya untuk Bani Israel, lalu Nabi Muhammad juga itu mungkin hanya untuk bangsa Arab. Mengapa harus dipaksakan untuk diterima oleh semua bangsa-bangsa? Adakah dalilnya juga Bang Suma bahwa memang Rasulullah itu diutus untuk semua bangsa? Oke, baik. Al-Quran surah An-Nahl ayat 44, Allah Subhanahu wa taala kemudian menyatakan dengan sangat jelas, bil bayyinati waz zubur,
Wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi. Aku utus Al-Quran kepada Nabi Muhammad, kepadamu wahai Nabiku Muhammad, agar engkau menjelaskan kepada seluruh umat manusia apa yang harus mereka kerjakan. Jadi kalau di umat Islam itu ibadah, salat, puasa, zakat, apapun amalannya, itu semua adalah amalan yang diperintahkan di dalam Al-Quran untuk dilaksanakan oleh seluruh umat manusia. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 15. Ya ahlal kitab, wahai Yahudi, Nasrani, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Wahai ahli kitab, orang Yahudi, orang Nasrani, sungguh Rasulku telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kalian sembunyikan. Dan banyak pula dari isi kitab yang kalian sembunyikan dibiarkan untuk tidak dijelaskannya. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah, yaitu dinul Islam, dan kitab yang menjelaskan, yaitu Al-Quranul Karim. Yahdi bihillah manittaba'a ridwanahu subulas salam. Dengan Al-Quran itu Allah memberi petunjuk kepada seluruh umat manusia yang mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan. Ilan nur biizni wa yahdihim ila siratin mustaqim. Dan dengan Al-Quran itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkannya kepada jalan yang lurus. Tuh dalil. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Muhammad untuk apa? Rahmatan lil alamin. Untuk berkasih sayang kepada alam semesta. Alam semesta Cek, suaranya hilang Gurunda. Cek 1 2 3. Jaringan. Oh, sinyal kali ya. ya, gimana? Ya, sekarang udah bagus Gurunda. Tadi hilang suaranya. Oke, makanya di dalam Al-Quran itu, saudari, ayat-ayatnya diserukan untuk seluruh umat manusia. Ya ayuhan nas, ya ayuhan nasu abudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Ya ayuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahida. Ya ayuhan nas qad ja'akum rasuluna bil haqq. Seruannya wahai seluruh umat manusia, wahai seluruh umat manusia, wahai seluruh umat manusia. Sedangkan Yesus dan juga Nabi Musa, ya Bani Israel, ya Bani Israel, ya Israel, ya Bani Israel, ya Bani Israel, Shema Israel. Israel aja yang diseru. Yesus tidak pernah menyuruh kepada seluruh umat manusia. Tapi kalau Nabi Muhammad, ya ayyuhan nas, qad ja'akum rasul bil haqqa min rabbikum fa aminu khairan lakum, dan seterusnya. Wahai seluruh manusia, wahai seluruh manusia. Berarti siapapun yang merasa manusia itu dipanggil oleh Rasulullah. Ya ayuhan nasu qad ja'akum burhan. Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'idatun min rabbikum. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ah. Semua diajak. Sedangkan Yesus pernah nggak menyeru seperti itu? Tidak. Lalu kita ini gimana dong? Kalau Yesus itu sebagai juru untuk selama-lamanya, kita gimana? Kita nggak pernah dipanggil. Maka muncul kemudian penghuni alam gelap. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu ucapan siapa, Cak Ayu? Itu bukan ucapan Yesus. Makanya mengatakan waspadalah. Jadi Nabi Muhammad SAW itu diutus untuk kita semua. Kenapa Al-Quran itu dipertahankan bahasa aslinya sampai hari kiamat? Karena Al-Quran diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Hari ini sekiranya saya harus menjadi Kristen karena agama yang benar dan yang terakhir untuk seluruh manusia itu adalah Kristen, maka tentu otak saya, akal saya akan mencari original teks ucapan-ucapan Yesus. Apakah itu bisa saya temukan? Ternyata nggak bisa.
Lalu bagaimana saya mau meyakini iman saya? Kalau yang yang ada cuma terjemah. Itu pun terjemahan hasil revisi. Revisi. Saya cinta kepada Yesusku. Saya ingin mengetahui ucapan Yesusku. Saya ingin mendengarkan kata-kata yang keluar dari mulut Yesusku. Pingin. Aku tidak mau mendengarkan ucapan-ucapan dari mulut-mulut pendeta dan pastor dan juga penerjemah-penerjemah Bible. Aku cinta kepada Yesusku. Please tunjukkan kitabnya. Ketika dikatakan dalam Markus 1:14, Yesus kemudian ke Galilea lalu mengajarkan Injil kerajaan Allah. Please, pingin saya mendengar. Markus 14, pingin saya mendengarkan ucapan-ucapan Yesus yang keluar dari mulut Yesus itu yang mana? Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mana segala firman itu? Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang kukatakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan, aku sampaikan. Mana ucapan-ucapan Yesus yang tidak tercampur dengan pengarang-pengarang itu? Rindu aku. Tapi itu tidak bisa ditemukan. Kalaupun ditemukan, ternyata itu hanya untuk kaumnya Bani Israel. Lalu saya mau ke mana? Mau nebeng jadi domba. Padahal saya bukan domba. Jadinya ternak serigala berbulu domba. Serigala nyamar domba. Saya tidak bisa membohongi diri saya. Sebagaimana Al-Quran mengatakan, yukhadi'unallah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yasurun. Orang-orang kafir itu ingin menipu Allah, menipu orang-orang beriman, tapi sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Bagaimana mungkin saya mengatakan Yesus, sedangkan mulut Yesus, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Itu penipuan terbesar yang terjadi pada diri manusia, diakibatkan oleh ulahnya sendiri. Tapi ketika Nabi Muhammad datang ke atas muka bumi, hidup 1400 tahun silam, aku masih mampu melihat bacaan-bacaan yang terlontar dari mulutnya. Ya ayyuhan nas, in kuntum fi raibi minal baqf. Dan seterusnya. Bisa aku melihat bacaan-bacaan yang terlontar dari mulutnya. Saya bisa belajar kemudian tentang huruf-huruf yang terlontar dari mulutnya. Saya bisa memaknai tanda-tanda bacaan dari kitab suci yang dihantarkannya. Tanpa ada perubahan, tanpa ada dirubah dan hanya disuguhkan terjemah. Yang menterjemahkan juga bukan seorang yang suci. Yang menterjemahkan juga bukan seorang rasul. Bukan seorang nabi. Dia hanya manusia yang punya kemudian amanah diberikan untuk menerjemahkan. Tapi benar tidaknya, satu konsep yang betul adalah terjemahan itu bukan firman Tuhan. Makanya bisa dikritik, bisa dikoreksi, bisa direvisi. Kenapa? Karena bukan firman Tuhan. Lalu mana firman Tuhan yang harus menjadi patokan hidup saya dalam beragama? Saya tidak mau hidup sia-sia. Maka, karena Al-Quran diturunkan untuk seluruh umat manusia, dan Al-Quran mengatakan, Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Aku Tuhan pencipta langit dan bumi yang mewahyukan Al-Quran. Dan aku juga yang akan menjaganya. Terbukti 1400 tahun lebih Al-Quran terjaga. Sampai kapan? Sampai manusia penghabisan. Kenapa demikian? Karena Al-Quran juga diperuntukkan untuk mereka. Sampai hari ini juga Al-Quran diperuntukkan untuk saudara saya Mary. Al-Quran juga diperuntukkan untuk saudara Mary, untuk saudara semuanya yang ada. Termasuk saudara-saudara yang ada di gereja. Sebenarnya Al-Quran adalah kitab kalian. Kenapa kalian disebut kafir? Karena kalian menutup diri terhadap kitab kalian, yaitu Al-Quran. Karena kalian menutup diri terhadap Nabi kalian, yaitu Nabi Muhammad. Karena kalian menutup diri kepada Tuhan yang menciptakan kalian. Tuhan kalian, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sang pencipta yang maha suci lagi maha tinggi. Ini yang terjadi. Nah, sehingga ketika Anda bertanya, apakah Nabi Muhammad itu diutus? Ya, beliau Nabi kita. Tapi Anda tolak. Yesus juga Nabi kita. Yang dikhususkan untuk saudara Bani Israel. Nabi Musa juga Nabi kita. Tapi yang dikhususkan untuk kaumnya Bani Israel. Nabi kita yang diutus untuk kita semua adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jawaban saya. Silakan. Oke Bang, terima kasih Bang. Sama-sama. Silakan teman-teman yang lain, saya cukup dulu. Berikan kesempatan kepada teman-teman yang lain yang mau bertanya. Izin dulu mungkin Guru Nda saya nambahin sedikit. Silakan. Bunda Mary jangan turun dulu ya. Jadi begini. Kenapa saya pernah katakan bahwa Al-Quran itu sejalan dengan ilmu pengetahuan yang positif ya. Apapun itu. Salah satu sejalannya Al-Quran itu dengan ilmu pengetahuan Yahudi ya.
Kenapa orang-orang Yahudi itu tidak pernah mau kalau tidak ada sinagoge itu mereka tidak mau sembahyang di gereja? Karena mereka sangat meyakini bahwa gereja itu adalah tempat penyembahan berhala. Mereka lebih memilih masjid. Nah, tentu ini ada alasannya ya. Ada alasannya. Jadi kalau kita lihat ya, salah satu alasan yang paling fundamental orang-orang Yahudi itu tidak pernah mengakui orang yang tersalib itu adalah Mesias asli, tapi Mesias palsu. Karena memang mereka sudah menubuatkan ini ya, bahwa yang mati di atas kayu salib sebenarnya seorang nabi palsu yang mati minum racun. Kan seperti itu. Ini kan sudah kita bahas berkali-kali ya. Mungkin Bunda Mary bisa lihat ayatnya itu. Kalau mau digali ya secara epistemologi, Bunda Mary bisa lihat di Yeremia 23:15, bisa lihat di Mazmur 69 ayat 21, dan yang seperti yang dijelaskan Bang Suma tadi. Jadi begini, betul ada penyaliban, tapi siapakah yang disalib itu? Ya, kalau dikatakan yang disalib itu Mesias asli, maka akan menabrak seluruh pengetahuan Yahudi. Itu. Mengapa kalau orang-orang Kristen berkhotbah di depan orang Yahudi sangat marah, bahkan ada yang diludahi, ditendang, dipukul. Kenapa seperti itu? Menurut mereka, ajaran Kristen tidak sejalan dengan ilmu pengetahuan mereka, sementara mereka itu orang-orang cerdas, gitu. Mereka lebih memilih sembahyang di masjid, tidak ada sinagoge, karena mereka pikir ini Islam adalah satu turunan dari mereka. Kan seperti itu. Sebenarnya sudah menjawab juga pertanyaan Bunda Mary tadi ya. Kenapa ada Rasulullah itu diturunkan padahal bukan dari bangsa Arab? Nah, Bunda Mary bisa kaji ya, mulai dari Kejadian 17 ayat 20 itu. Mohon dicatat ayatnya ya. Jadi kalau Bunda Mary mengkaji ini ya, belajar menggunakan akal sehat Bunda Mary akan ketemu bahwa Rasulullah itu sebenarnya memang sudah dinubuatkan dalam kitab Yahudi. Itu. Awalnya itu dari Kejadian 17:20, turun lagi sampai Matius 21:43 itu. Kan begitu. Bahkan Yesus sendiri sebenarnya sudah menubuatkan tentang Rasulullah, tentang Islam itu sendiri. Hanya memang sistem pembelajaran ya dalam dunia kekristenan itu tidak melakukan deep learning ya, atau pendalaman pembelajaran. Kan seperti itu Bunda Mary. Iya, dari keturunan Abraham, Hagar. Iya betul sekali. Jadi Rasulullah itu memang sudah dinubuatkan, itu sudah ada dalam kitab Yahudi. Makanya mereka memilih sembahyang di masjid. Itu kalau mereka tidak meyakini Islam, tidak mungkin mereka memilih sembahyang di masjid, Bunda Mary. Mereka sangat mengharamkan sembahyang di gereja karena mereka tahu bahwa apa yang terjadi dalam gereja itu adalah penyembahan berhala yang kami tidak perlu ikuti. Itu. Walaupun kitab kami pun diambil oleh orang-orang Kristen. Begitu mungkin Bunda Mary. Jadi Bunda Mary pelajari baik-baik ayat yang tadi ya, yang saya sebutkan tadi, mulai dari Yeremia 23:15, Mazmur 69 ayat 21. Silakan ya. Jadi yang jelas penyaliban ada. Tapi siapa yang disalib? Ya tentu menurut ilmu pengetahuan Yahudi yang disalib itu orangnya, orang yang berdosa, orang yang terkutuk, ya, dan bukan Mesias asli. Yang pasti Mesias palsu. Dan kalau baca lagi oleh 19 itu ayat yang keberapa itu? 26 ke 27 28. Ya, bahwa Yesus itu mati bukan karena kakinya dipaku, bukan karena tangannya dipaku, tapi mati karena minum racun. Setelah dia minum anggur asam itu, maka dia katakan sudah selesai. Coba Bunda Mary itu simpan tuh ballo itu tuak ya. Kalau toraja ballo. Coba simpan 1 bulan tuh. Baru Bunda Mary minum. Itu racun. Itu. Sementara Mazmur 69 ayat 21 sudah menjelaskan bahwa orang nabi palsu itu orang yang mati minum anggur asam, mati minum racun. Ini salah satu dasar Yahudi, Bunda Mary. Kan begitu. Nah, kenapa banyak mualaf? Ya tentu karena dia menggunakan rasionalismenya ya, menggunakan akal sehat itu. Kan seperti itu. Saya jelaskan tadi bahwa di ajaran Kristen itu Tuhan diturunkan serendah mungkin. Bukan lagi binatang, tapi menjadi anak binatang. Kalau kita belajar Pertanyaan-pertanyaan ini diantarkan kepada rohaniawan di kekristenan, Bang. Jawabannya cuma satu, yaitu jangan melampaui apa yang tertulis. Makanya bingung gitu. Kalau bertanya dan mau mengkaji sesuai akal kita, karena pasti jawabannya itu, jangan melampaui apa yang tertulis. Lalu dialihkan kita kepada berbagai orang yang percaya tidak melihat. Iya, sekarang begini, sandaran kita ini manusia ya.
itu kan filosofi manusia itu, manusia itu didesain untuk menentukan pilihan yang benar, ya itu filosofi manusia, bukan pilihan salah, kan begitu. Nah, kalau Bunda mempelajari mulai dari sisi ini saja, ya Bunda akan sadar, ya bahwa kognisi Bunda itu sendiri, kegiatan berpikir Bunda itu sudah melahirkan sesuatu yang memang tidak sejalan justru dengan ucapan Isa sendiri. Kan begitu. Mana pernah Isa mengajar bahwa dia Tuhan? Mana pernah Isa mengajar bahwa dia itu adalah penebus dosa? Tidak pernah. Tuh. Bible yang dikanonikan tanpa dikonfirmasi kepada Paulus, Yesus saja itu tidak ada di situ. Apalagi Injil-Injil yang langsung bersinggungan, ya, yang sudah dibumi hanguskan oleh Romawi. Mulai dari Injil Maria, Thomas, ya, Yakobus, Injil kebenaran, Injil Yesus Kristus dan yang lain, ya. Di Bible kanonik saja yang sudah diatur oleh Roma itu tidak menjelaskan itu. Apalagi yang belum diatur Roma itu. Jadi memang proses mental, ya, teman-teman Kristen ini sudah dipengaruhi doktrin dan dogma. Bukan lagi akal sehat itu. Doktrin dari bapak-bapak gereja yang diajarkan secara turun-temurun. Bukan melalui studi rasional itu. Kan begitu. Kalau kita melakukan studi rasional tentang ini, otomatis kita akan tahu apa sih ini. Ya. Kan begitu. Apa sih ini Bible? Ajaran apa ini Bible? Ya, apalagi di sini ada Uniriva, ya. Ya bisa ditanya, ya, mungkin dari sisi ontologi, epistemologi, dan aksiologi, ya. Dari sisi ontologi saja, ya. Yang seperti di komal-komal ini Bible, ya, umat Kristen itu sudah menjadi musuhnya ini Bible. Bukan lagi sebenarnya panduan, tapi musuhnya sendiri. Mengingat terlalu banyak kontradiksi dalam Bible. Belum kalau kita naik setingkat, ya. Mengingat tonggak ilmu pengetahuan itu ada 3 disebutkan tadi itu, ontologi, epistemologi, aksiologi. Nah, ketika di ontologi ini tidak selesai, Bunda belajar epistemologi. Ya, akan lebih hancur lagi di sini budaya Kristen ketika kita mengkaji secara epistemologi sumber pengetahuan itu dari mana. Kan begitu. Kalau udah puas lagi naik lagi aksiologi. Bagaimana itu pengetahuan? Layakkah itu dipakai? Nah, ternyata lebih parah lagi, lebih hancur lagi ketika kita mengkaji secara aksiologi. Nanti Bunda Mary tanya Mirifa aja, ya. Jadi ketika kita mempelajari Bible, itu landasan berpikir dari doktrin dan dogma selesai. Yang kita dapat bukan kebenaran, Bunda Mary. Yang kita dapat itu satu pembodohan yang mempengaruhi proses kognisi kita atau kognitif kita, ya, kegiatan berpikir kita itu. Seperti itu, Bunda Mary. Jadi saya sarankan Bunda Mary untuk rajin-rajin baca Bible-nya dan cari tahu apakah ada nubuatan Mesias asli dalam kitab Yahudi. Itu yang tergantung di kayu salib. Itu saja. Kan sudah jelas, ya, di Yeremia tadi, ya, dikatakan bahwa Mesias palsu itu tidak datang dari bangsa Arab, justru datang dari Yerusalem, dari seputar Israel. Itu tidak ada hubungannya dengan, apalagi dengan Rasulullah, ya, terlalu jauh jaraknya. Tuh. Yang ada hubungannya dengan nabi-nabi palsu yang hampir sejaman dengan Isa Yesus. Itu. Jadi kehancuran ajaran Kristen ini ya memang dari situ, dari asimilasi paksa Romawi kepada Kristen. Itu kan jelas sejarahnya, saya sudah terangkan berkali-kali. Nah, kalau Bunda Mary belajar ini, Bunda Mary akan tahu bahwa agama yang saya anut ini sebenarnya dari mana. Itu dari mana? Dari Yesus kah? Dari Paulus kah? Kan begitu. Atau dari Roma kah? Kan begitu. Yang penting kita mau belajar. Ya, satu hal yang perlu Bunda Mary lakukan sekarang, rajin-rajin baca Bible-nya, rajin-rajin lakukan riset, meneliti, menggunakan perbandingan-perbandingan mungkin dari referensi buku apa saja. Itu. Jangan hanya tinggal di rumah Bible Anda jadi berhala. Itu berhala dunia, ya. Dibaca, direnungkan setiap ayat, ya, setiap ayat-ayat, ya. Itu supaya Bunda Mary mengerti. Kan begitu. Nah, jadi begitu. Mungkin sedikit dari saya. Mungkin silakan lanjut yang lain. Silakan. Ya, Bunda Mary silakan bertanya lagi. Mungkin ada yang masih ingin ditanyakan, silakan. Cukup, Bang. Terima kasih. Atau mau bertanya tentang Islam? Cukup dulu, Bang. Berikan kesempatan dengan yang lain. Baik.
Ini Bang Has sama Bang Winsam Muslim apa Kristen? Bang Has, Winsam, Muslim apa Kristen? Bang Has, dibuka mute-nya Bang. Bang Winsam, Muslim apa Kristen? Wah, nggak ada suara. Mungkin Gurunda mau menambahkan? Silakan Gurunda. Suara saya masih kedengaran nggak nih? Masih ya. Insya Allah. Jadi pada prinsipnya kemudian kehidupan kita di akhir zaman sekarang ini menghantarkan kita pada keadaan yang penuh dengan kasih dan rahmat Allah. Baik itu kepada yang Islam maupun mereka yang menuju kepada Islam. Kenapa? Orang dulu belajar itu masih terbatas. Terbatas ruang ya dalam memahami tentang konsep keagamaan. Yang mereka tahu, saya Kristen, saya di gereja. Tidak mengetahui tentang apa itu Islam, apa itu Al-Quran. Dengan cara apa saya harus belajar Islam? Dengan cara apa saya harus belajar Al-Quran? Nah, dengan adanya keadaan sekarang, saudara Kristen bisa dengan mudah belajar Islam. Memperbandingkan kemudian. Kenapa demikian? Ya karena kita orang dewasa, kita orang berpikir. Kita manusia diberi kehendak bebas oleh Allah. Jangan sampai nanti kita ditanya, kenapa kamu tidak masuk Islam? Padahal ada Islam hadir pada masa itu. Dan kamu diberi kuasa, kebebasan untuk memilih. Kenapa tidak menggunakan akal? Sedangkan setelah menerima keadaan di mana Islam itu memang selaras dengan akal sehat. Dan apa yang diyakini ini, sekarang ini tidak selaras dengan akal sehat. Itu adalah sinyal dari Tuhan pencipta langit dan bumi menyapa kita untuk supaya menemukan jalan kebenaran itu. Nah, oleh karena itulah kemudian ya adalah suatu kebahagiaan orang-orang yang hidup di zaman sekarang, ada internet yang bisa di mana orang bisa belajar tentang Islam, belajar tentang Nabi Muhammad, belajar tentang Al-Quran. Manfaatkan kondisi itu untuk mempertebal kepercayaan yang kita anut. Atau ketika kita menganut sebuah agama dan justru kemudian kita tidak menemukan kebenaran itu di situ, tanggalkan. Untuk apa kita beragama kalau agama itu tidak sesuai dengan akal sehat? Untuk apa kita mengkitabkan sebuah kitab kalau isinya itu tidak selaras dengan akal? Untuk apa kita menyembah kepada satu sembahan di mana sembahan itu tidak memenuhi kriteria sebagai pencipta langit dan bumi? Nah, untuk itulah kemudian berbahagialah saudara-saudara yang hidup di zaman sekarang. Begitu juga sebaliknya. Orang yang hidup di zaman sekarang serba canggih, serba bisa dipelajari dengan mudah, tetapi tidak memanfaatkan kemudian keadaan ini, maka itulah orang yang paling zalim. Makanya dalam Al-Quran surah As-Saf, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menjelaskan dengan sangat jelas di sana. Jelas, terinci, terukur, dan memang keadaannya seperti itu hari ini. Allah menjelaskan bahwa siapakah orang yang zalim ini? وَمَنْ أَزْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan tentang Allah padahal dia diajak kepada agama Islam, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Siapa orang zalim itu yang tidak diberi petunjuk? Orang yang sudah tahu tidak mungkin Tuhan itu digantung, tidak mungkin itu Tuhan mati, tidak mungkin Tuhan itu kemudian dilahirkan, tidak mungkin Tuhan itu kemudian dikandung, tidak mungkin.
tapi tetap saja mengimani, mempercayainya, maka itulah yang disebut zalim. Wa man azzamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam. Subhanallah, Bampe, syukran. Itu orang zalim itu. Orang yang sudah paham, orang yang sudah mengerti, cerdas, pintar, bahkan dosen, bahkan pengajar. Tetapi apa yang terlontar dari mulutnya itu tidak selaras dengan otaknya. Tidak selaras dengan hatinya. Tetapi tetap aja berada pada posisi itu. Maka ketika Islam datang kepadanya dan kemudian dia menolak Islam, maka dia adalah pendusta yang paling besar. Termasuk dalam golongan orang-orang yang zalim yang akan kekal di dalam api neraka. Saya seyakin-yakinnya saya tentang Islam. Ketika datang Kristen mengajarkan tentang ketuhanan Yesus dan itu masuk akal, saya akan mempelajarinya. Sedangkan tidak masuk akal aja saya masih menggali dan mencari. Dan semakin saya menggali, semakin saya mencari, semakin saya menemukan ini tidak rasional. Ini irasional, ini bertentangan dengan akal. Sedangkan isi Bible itu sendiri mengajarkan kasihi Tuhan dengan akal. Bagaimana mau dikasihi Tuhan ini dengan akal? Kalau sudah tidak masuk akal. Kasihilah Yesus dengan akalmu. Kalau Yesus itu Tuhan, kasihilah Yesus dengan akal budimu. Gimana mau diakali? Yesus ini dengan menjadikannya Tuhan sementara dia nyata manusia. Nggak bisa, nggak nyambung. Oleh karena itulah kemudian ya, mari dudukkan perkara iman akal pada pewahyuan yang dari langit. Jangan pewahyuannya, jangan tulisan-tulisan yang bukan berdasarkan atas pewahyuan. Saya kira begitu, karena saya sudah mulai nguap. Silakan teman-teman yang nguap. Ada Yohanes di bawah. Ya, ini ada Yohanes sama Oliver. Selamat malam bro, buka mute-nya. Ada yang mau bertanya silakan. Bertanya aja dulu kan. Malam bang. Ya. Ya, saya mau bertanya. Ya, silakan. Menurut Bunda, izin ya, Islam kan dikecilin agama biar Kristen nggak itu kena ini. menurut Islam kan agama Kristen itu agama yang menyimpang, agama sesat. Betul. Ya. Menurut sebelum datangnya agama Islam. Ya. Menurut orang Yahudi jauh sebelum Islam, dia mengatakan Kristen itu adalah agama sesat. Ya kan sebelum itu Islam juga kan ngomong kayak gitu. Agama Kristen itu agama menyimpang, agama sesat. Orang Yahudi yang mengatakan itu. Lalu dulu. Tuhan menurunkan agama Islam untuk meneruskannya kan? Begitu kan? Betul. Nah, kita tahu jarak agama Kristen sama agama Islam itu hampir 600 tahun kan? Ya. Ya, yang jadi pertanyaan saya ini, kalau agama Kristen itu agama sesat, agama penyimpang lah. Kenapa Tuhan dalam tanda kutip mendiamkan eksistensi agama ini? Coba jawab. Iya. Kenapa Allah kemudian mendiamkan keadaan itu? Karena Allah sudah memberi akal kepada manusia. Manusia bukan robot. Manusia dikasih kemudian kebebasan. Dengan uraian kitab. Kamu melakukan kebaikan yang dihasilkan jannah. Kamu melakukan keburukan yang dihasilkan neraka. Allah sudah memberikan itu. Wa qulil haqqu min rabbikum, kebenaran sudah dituangkan oleh Allah di atas muka bumi ini. Yang mau beriman silakan, yang tidak mau beriman silakan. Kalau yang Anda katakan tadi harus terjadi, maka pertanyaan saya balik. Kenapa harus ada perjanjian lama? Kenapa tidak perjanjian baru saja? Kalau ternyata perjanjian lama juga akan dihilangkan, ditinggalkan, tidak diberlakukan lagi. Kenapa harus berubah menjadi Kristen? Kenapa enggak Yahudi saja kita semuanya?
Itu pertanyaan yang sama. Artinya bahwa kita dituntut untuk menggunakan akal sehat untuk menjadi manusia yang sempurna, maka diberikan akal sehat untuk memilih mana yang benar, mana yang salah. Tuhan itu tidak seperti seorang bapak yang melihat anaknya mana nakal, mana yang ini langsung dicambuk. Enggak. Tuhan itu memberikan keluasan, memberikan kemudian wewenang, memberikan kehendak free will, bebas terhadap kita. Kitalah yang berpikir, apakah betul menyembah manusia yang kata jelmaan Tuhan itu adalah satu perintah? Mana perintahnya? Nggak ada kan? Sederhana. Kenapa Anda lakukan perintahnya tak ada? Kan begitu. Jadi terlalu tinggi kita menghayal 600 tahun setelah. Kenapa kemudian Tuhan? Nah, pertanyaannya sederhana. Ada nggak perintah Tuhan untuk menyembah anak Maria? Nggak ada kan? Ya, kenapa Anda lakukan? Oleh karena justru karena itulah kemudian Islam didatangkan. Karena sudah terlalu banyak orang yang sesat oleh iblis. Maka Islam datang untuk menyelamatkan orang-orang ini. Toh kalau Anda sudah menemukan Islam, sudah bertemu dengan ajaran Islam, tapi Anda tetap saja memilih ajaran kekufuran, ya itulah yang dikatakan oleh Yesus, 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Kenapa 2 kali lebih jahat? Orang yang zaman itu mungkin mereka kemudian menuhankan Yesus karena tak ada agama yang menyeimbangkan. Tapi ketika sudah datang Islam, masih juga menyembah Yesus, itu 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat. Gitu saudara. Ada lagi? Ya, Yohanesnya tadi kena report dia, nggak di kick, nggak diturunkan, dia kena report. Ini ada Escobar sama Oliver. Silakan Oliver, mau bertanya silakan. Dibuka mute-nya, bro. Ya, Oliver, Escobar, silakan. Atau mungkin Bunda Mary mau bertanya lagi, silakan. Izin dulu Bang Host, saya nambahin sedikit, saya bagi-bagi ilmu pengetahuan dulu. Izin ya, boleh ya? Oke, jadi begini. Tadi ditanya kenapa Islam itu datang, ya nanti di abad ke-7 ya. Saya pernah mengkaji ya, saya melakukan riset ya dari berbagai buku ya. The question-nya seperti ini. Kenapa Rasulullah itu lahir di abad ke-6? Kan begitu. Kenapa dia tidak lahir di 789? Kan begitu. Jadi saya pernah melakukan riset masalah ini. Saya mulai dari kultur budaya ya. Nah, kultur budaya Roma itu pada saat itu selaku otoritas penjajah yang memegang penuh beberapa wilayah ya. Di zamannya itu dia mulai dari abad ke-1, 2, 3, 4 itu Roma sangat sangat berpengaruh besar pada saat itu. Nah, jadi Roma itu punya kultur budaya selalu membangun atau menciptakan dewa-dewa baru dari orang-orang yang terkenal di zamannya. Muncul Yesus, muncul Paulus, lalu mereka mendewakan. Nah, saya pernah mengkaji ini. Rasulullah itu diturunkan untuk untuk meluruskan, membenarkan ya, bahkan menggenapi kitab-kitab sebelumnya. Seandainya saja Rasulullah turun di abad ke-4 bukan di abad ke-6, selesai. Rasulullah pun akan dianggap dewa, akan dijadikan dewa oleh Romawi. Tapi ini sebenarnya kajiannya agak dalam ya. Nggak bisa terlalu, kalau saya bahas juga terlalu panjang. Jadi yang jelas begini. Kenapa Rasulullah turun di abad ke-6 bukan di abad ke-4, abad ke-3? Karena kalau Rasulullah turun di abad ke-3, abad ke-4, maka orang Roma pun akan mendewakannya. Mengingat pada saat itu sejazirah Arab masih masuk wilayah jajahan Romawi. Tuh secara historikal. Ya. Nah, terkait Rasulullah yang sudah dinubuatkan, sebenarnya ini hitung-hitungannya sudah ada. Hitung-hitungannya sudah ada. Dalam Kejadian 17:20 itu sudah disampaikan bahwa turunan Ismail akan melahirkan 12 raja, kan begitu.
Tapi cerita di ayat selanjutnya ayat 25 ya, itu di situ ada Nebayut dan saudara-saudaranya. Sebenarnya ini bukan ditujukan untuk ini, tapi ditunjukkan untuk seorang raja itu yang ada ya, yang ada setelah Isa. Kan begitu. Kalau kita perhitungkan ya, baik saya pernah mengkaji dalam ya. Mulai dari abad ke-1, Yesus itu lahir tahun 4 sebelum Masehi ya. Dan gantung sekitar 30 sebelum Masehi menurut Kristen ya. Itu kalau kita berhitung dengan maksimum kepemimpinan seorang raja seorang Yahudi, itu maksimumnya 50 tahun. Kan begitu. Berarti kalau kita bagi 600 dengan 50, ini akan menghasilkan 12. Angka 12. Berarti dalam Kejadian 17 ayat 20 ini Allah tidak sembarang mengatakan bahwa saya akan memberkati keturunanmu akan melahirkan 12 raja. Kenapa bukan 13, 14, 15? Kenapa dia memilih angka 12? Berarti kenapa sudah bahwa Rasulullah memang menggenapi ini. Ini yang tidak dipelajari mungkin karena saya melakukan secara deep learning ya, terlalu dalam untuk mempelajari. Makanya pernah berpikir seandainya ini Rasulullah turun di abad ke-1, abad ke-2 selesai ini. Ya selesai. Mungkin akan ada nabi lagi di atasnya. Karena Roma punya otoritas penuh pada saat itu untuk orang terkenal pada saat itu. Makanya diturunkan abad ke-6. Karena abad ke-6 ya Jazirah Arab sudah tidak dikuasai lagi oleh Roma. Itu. Dulu Roma di abad ke-4 itu puncak kejayaannya. Bahkan sampai di Afrika. Kalau kita lihat ada raja Rasulullah itu Roma. Ini yang perlu kita pelajari sama. Jadi untuk Bunda Meda ke teman-teman yang lain yang mempertanyakan kenapa Rasulullah itu 600 tahun setelah Isa diturunkan, sebenarnya salah satu epistemologinya salah satu untuk menggenapi apa yang dikatakan Tuhan kepada Israel Kejadian 17:20 itu. Dia katakan di situ 12 raja ya. Jadi sinyalnya itu gangguan itu merah sinyalnya Bang Goto. Mungkin sinyal Bang Goto merah itu putus-putus sinyalnya Bang Goto ke YouTube putus-putus. Oke lanjut kalau gitu Bang. Perbaiki dulu Bang Goto. Siap. Ini Bunda Mary silakan dilanjut atau Bang Escobar Muslim apa Kristen? Escobar dibuka mute-nya. Ya buat teman-teman di tab layar ya tembusin 1M ya tab layarnya biar komalnya kuat. Buat teman-teman Kristen silakan kalau ada yang mau diskusi naik. Bang Escobar dibuka mute-nya Bang. Zuma ngomongin rupanya Zuma. Orang kayak gini dinaikin teman-teman. Nah, Riva jangan aborsi anak kita Riva sayang. Riva. Kok yang kayak gini dinaikin sih? Itu habis mabuk, habis beli balok kan. Yang pakai akal aja kasih naik bos, karena kalau yang begitu percuma aja bikin naik kayak kasar. Ya Neon, selamat malam Neon. Neon. Aduh, terjeda lagi. Ganda, selamat malam Ganda. Ganda. Ganda, selamat malam. Yup, selamat malam juga. Ya, dari Kristen ya Bang? Ya. Ya, silakan Bang. Abang mau membantah yang di atas ini temanya Yesus utusan Tuhan, Yesus atau Yesus duta Tuhan.
Silakan bang. Atau abang mau ditanya? Jangan simpel aja bang. Jangan simpel-simpel aja. Ya ini simpel bang. Benar nggak Yesus itu adalah utusan Tuhan? Bukan ke situ bang pertanyaanku. Oh abang mau bertanya? Yup. Oh baik, silakan. Nyambung. Kalau kita Tunggu. Belajar dulu sebentar. nyambung, tapi banci dia. Tapi jangan kayak gitu lah, nggak usah ngejek. Nah bang, Yup. aja. silakan bang. Jadi lupa aku apa yang mau tanyakan, tunggu bentar. Lupa. Abang lupa nggak dengan nama Tuhan abang? Bang. Bang Ganda. Ini ganda ini. campuran atau ganda? Ini yang mau aku pertanyakan. Ini. Oh, ya. 1, 2, 3. Bang Hos. Iya bang. Halo Bang Zuma. Bang Zuma mana? Iya bang. Oke Bang Zuma. Yang mau aku pertanyakan, agama Kristen ajarannya menyamping ya kan Bang? Iya bang. Pertanyaannya, apa agama Islam sebagai penyelamat untuk agama Kristen gitu Bang, menurut ajarannya? Apa sih bang pertanyaannya? Enggak, aku mau nanya gini. Kalau abang kan membela agama sendiri kan, jadi ajarannya kami orang abang bilang ajaran agamanya menyamping. Jadi dalam agama orang abang sebagai agama orang abang yang sebagai penyelamat untuk orang Kristen gitu. Bukan penyelamat untuk agama Kristen bang, justru Islam ini ingin menyelamatkan kalian dari kemusyrikan bang. Ingin menyelamatkan kalian, ingin kalian itu tidak tersesat. Makanya di sini Bang Juma dan semuanya ingin meluruskan kalian, ingin membawa kalian ke kebenaran. Jadi kalau orang agama Kristen percaya sama keyakinannya dan tidak mendengarkan apa yang dibilang abang, gimana apanya orang abang, apa namanya, pendapat orang abang soal itu? Ya, abang akan kekal di neraka bang, kalau abang masih menuhankan anak manusia. Jadi misalnya kalau agama Kristen ke neraka seluruhnya agama Kristen, apa orang agama Islam ikut juga kena batunya gitu? Enggak, orang Islam akan ke surga bang. Kalau yang A berapa? Yang A berapa? Jadi kalau orang Islam masuk surga, kalau orang Islam masuk surga, Kalau A berapa? apa masalahnya sama orang abang? Kalau Enggak ada orang masalah bang. Kalau masuk surga ya masuk surga, masalahnya kalian akan kekal di neraka, itu masalahnya bang. Nah sekarang kita ingin menyadarkan kalian, biar kalian tidak menyembah lagi anak manusia, biar kalian ini tidak menyimpang lagi bang, gitu bang. Gerunda udah mau mungkin lanjut Gerunda. Iya. Sebenarnya begini, nggak perlu Islam yang
Anda tanyakan terkait ini. Tanyakan aja diri Anda berdasarkan isi Bible. Di Kisah Para Rasul Anda boleh belajar di sana. Kisah Para Rasul 3, nomor 22, nomor 23. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang dikatakannya kepadamu. Kamu diperintahkan mendengarkan segala sesuatu yang diucapkan oleh nabi yang sama seperti Musa tersebut. Kalau kamu tidak mendengarkan ucapan nabi yang sama seperti Musa itu, maka kamu akan dibasmi. Kamu akan dibasmi dari umatmu sendiri. Artinya, ada sosok nabi yang datang, nabi itu sama seperti Nabi Musa. Siapapun yang tidak mendengarkan ucapan nabi itu, maka dia akan dibasmi oleh Tuhan. Itu dulu, selesaikan. Gak usah ke Al-Quran, terlalu ketinggian. Sekarang tanya diri saudara, siapa nabi yang sama seperti Musa? Orang yang tidak mendengarkan nabi tersebut akan dibasmi, akan diperangi, akan dibinasakan. Nabi mana yang dimaksud itu? Menurut saudara. Jadi dari dasar Bible aja dulu, belajar pelan-pelan untuk mengetahui Bible. Apa sih maksudnya ini? Bukankah dalam kitab Tauratmu telah dikatakan bahwa Tuhan akan membangkitkan bagimu seorang nabi, bukan seorang Tuhan. Di antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibinasakan dari umat kita. Nah ini dulu, kamu selesaikan ini dulu. Siapa nabi yang sama seperti Nabi Musa itu? Misalnya Yesus. Siapa yang tidak mendengarkan ucapan Yesus akan dibinasakan. Nah Anda mendengarkan ucapan Yesus enggak? Mana ucapan Yesus yang Anda dengar sampai Anda menyembahnya? Sampai Anda ke gereja? Sampai Anda menjadi Kristen? Mana? Enggak ada kan? Nah, berarti Anda tidak mendengarkan perkataan Yesus. Berarti Anda akan dibinasakan. Gitu loh. Jadi yang membinasakan Anda itu adalah pencipta langit dan bumi. Itu yang pertama. Yang kedua, bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Akan masuk ke dalam surga. Melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan. Bukankah kami bermujizat, bernubuat, mengusir setan pakai namamu? Pada hari itu juga aku Yesus akan berkata dan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Syukran Bang P. Nah itu Anda harus selesaikan itu dulu. Ternyata menurut Bible, Kristen itu akan masuk ke dalam neraka. Lalu apa hubungannya? Apakah umat Islam itu akan berduka? Apakah umat Islam itu akan sengsara? Apakah umat Islam itu akan rugi? Umat Islam itu adalah agama yang penganutnya terdiri dari orang-orang yang mengasihi dan menyayangi sesamanya. Hablum minallah, hablum minan nas, yang menjaga hubungannya kepada sesama manusia. Ketika Al-Quran mengatakan kalian ke neraka dan Yesus mengatakan juga kalian ke neraka, kami datang dengan kasih sayang. Maka kami ingatkan, sebelum Anda masuk neraka, kami ingatkan, terlepas Anda itu bukan keluarga kami, terlepas Anda itu bukan saudara kami, terlepas Anda itu tidak sekeyakinan dengan kami, tapi karena kami punya kasih, ketika saudara kemudian ingin jatuh ke jurang, maka kami punya kewajiban terpanggil untuk menyelamatkan saudara. Sebisa yang kami bisa. Begitu juga ketika Anda tertulis dalam kitab saudara sendiri, dan di Al-Quran juga tertulis kalian akan ke neraka, dan masih ada upaya agar Anda itu tidak ke neraka, maka kami terpanggil untuk menyampaikan kebenaran itu, agar saudara tidak ke neraka. Wujud dari kasih sayang kami terhadap saudara. Karena agama kami adalah agama rahmatan lil alamin. Agama yang berkasih sayang, menebar kasih sayang kepada alam semesta. Itu yang pertama. Yang kedua, agama Anda sudah menorehkan Kristen itu penghuni neraka. Bible yang menceritakan itu.
Kristen diusir ke neraka oleh Yesus. Kristen tidak akan pernah bisa lolos dari api neraka menurut Yesus. Di mana tertulis? Matius 23. Bagaimana engkau akan meloloskan dirimu dari api neraka? Sedangkan kau membunuh nabi-nabi, kau menyalibkan para utusan. Itu gak mungkin bisa. Dalam Bible dituliskan seperti itu. Nah, Islam diajarkan orang-orang kafir, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Islam juga mengajarkan wa ikhwanuhum yamudunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Orang kafir adalah bersaudara, penolong setan untuk menyesatkan manusia. Orang-orang kafir ini adalah penolong-penolong setan agar misi setan itu berhasil, yaitu menyesatkan manusia. Kristenlah alat iblis untuk menyesatkan manusia. Wa kana kafiru ala rabbihi zahira. Dan adalah orang-orang kafir ini adalah saudara-saudaranya setan. Itu jelas. Nah, oleh karena itulah kami kemudian tidak mau ajaran Kristen ini diajarkan kepada generasi Islam. Makanya kami hadir untuk menghalau itu. Di samping kami kasih kepada kalian, di sisi lain kami juga tidak mau keturunan kami menjadi Kristen. Sedangkan agama Kristen ini diperintahkan untuk diajarkan kepada seluruh makhluk. Kami nggak mau. Bahaya. Bahaya Kristen. Kalau kita masuk Kristen bahaya. Kenapa? Dijanjikan neraka. Kami nggak mau keturunan kami masuk neraka. Maka kami menjaga itu. Makanya kami hadir. Bukan kami usil. Tidak. Tapi karena kami sayang sama Anda. Dan kami tidak mau keturunan kami masuk neraka bersama dengan Anda. Itu jawabannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Abangku Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian Bunda Rama Uni Rifa. Selamat malam Ganda adikku. Ya, Bang Ganda, silakan Bang Ganda. Oke, abangku yang tadi siang lagi hadir aku di sini, Bang Christian Emmanuel. Halo, selamat malam abangku. Iya Ganda, selamat malam. Silakan belajar dengan Bang Zuma. Enggak, tadi aku cuma nanyakan kayak gitu. Apa kalau Islam itu yang sesat sekarang ini, jika pun mereka masuk neraka, apa terganggu sama Islam? Aku bilang gitu. Jadi aku mau pengen tahu aja, mana tahu orang Kristen masuk neraka gitu kan? Ajaran agama yang menyimpang gitu. Jadi orang Islam jadi ikut kena hasratnya gitu. Lagian kan kalau memang betul benernya agama orang abang kan, orang-orang Kristen yang nggak mau terima kan nggak ada masalah sama orang abang. Udah bersyukur harusnya orang abang benar di situ, melawan orang itu biarlah tersiksa di neraka, itu aja. Salah. Maksudnya apa ini, Dek? Apa ini? Gini Bang Juma. Ya. Kan Islam itu agama yang benar, Kristen itu agama yang salah. Misalnya kalau Kristen itu agama yang salah, misalnya agama yang menyimpang, kan masuk neraka. Apa ada keluh? Apa ada Islam juga nerima apanya? Bagian dari hukumannya Kristen gitu. Imbasnya gitu. Imbasnya. Perintah di dalam Al-Quran kepada kami umat Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka wa'alamu biman dalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah
dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik pula. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat di jalannya, dan dia lebih mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk. Masya Allah. Nah, ini perintahnya. Jadi sebelum Anda ke neraka, kami harus berseru dulu, menyeru Anda dengan hikmat, dengan pengajaran yang baik. Artinya kami diminta oleh Allah untuk menyeru kalian untuk menyampaikan Al-Quran kepada kalian. Diterima alhamdulillah, tidak diterima astagfirullah. Jadi tak ada masalah. Kalau misalnya dikatakan neraka bagi Kristen, apa berdampak kepada umat Islam? Tidak, cuman kami diperintahkan untuk menyeru. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Serulah manusia, siapapun dia. Ajaklah manusia, siapapun dia. Ajak dengan kepada jalan Tuhanmu, dengan jalan hikmah dan pengajaran yang baik. Itu dalam Al-Quran itu dituliskan seperti itu. Surah An-Nahl ayat 125. Jadi kami tidak mau mengganggu gugat nerakanya saudara, itu pilihan. Tapi kami diperintahkan untuk menyeru. Mau terima alhamdulillah. Seperti itu, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan. Tapi suatu kewajiban bagi umat Islam untuk menyeru orang-orang di luar Islam untuk menuju kepada Islam dengan cara yang baik, bil ma'ruf wal mau'izatil hasanah. Seperti itu saudara. Kami nggak memaksa. Kalau itu sudah menjadi pilihan Anda, ya silakan aja. Dalam kehidupan nyata yang kita lihat hari ini, ya, seorang yang kemudian memiliki kebaikan, kebenaran, atau ada upaya, ada tenaga, ada sesuatu yang dimiliki yang bisa kemudian menyelamatkan orang lain, maka sebisa mungkin kita pakai hal itu untuk menyelamatkan orang lain. Kenapa tidak? Islam mengajarkan, innal ladina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, barang siapa yang berkata bahwa Allah adalah Tuhannya, lalu apa yang dikatakannya ini diimani sepenuh hati. Apa kata Allah? Maka sampaikanlah kabar gembira kepadanya bahwa dia akan mendapatkan surga. Qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang yang mukmin, yaitu mereka yang sholat, khusyuk dalam sholatnya. Ulaika, mereka itulah kemudian yang mewarisi surga Firdaus. Nah, ini kabar gembira. Oh ya. Kami sampaikan kepada saudara. Iya, silakan. Bang Zuma. Ya. Tadi aku masuk di komalnya. Halo Bang Kristen Immanuel. Halo Ganda. Oke, tadi aku masuk di komalnya Bang Immanuel. Aku bilang gini, aku pernah berantem sama orang tua, aku pernah bercakap sama orang tua aku, iya kan Bang Christian? Iya Ganda, iya silakan curhatlah. Terus aku pernah bercakap sama kawan juga, iya kan Bang Christian? Iya benar Ganda. Ceritakan tadi semua ini. Ku ceritakan tadi semua ini. Misalnya gini, aku memang yakin Yesus itu utusan Allah. Kalau aku ikutin dari Alkitabnya, memang dia Queen Yesus. Aku juga udah bilang tadi sama Bang Christian, Yesus juga berdoa. Yesus juga berdoa juga sama orang Israel yang pas dia membuat 5 roti dan 2 ikan menjadi banyak, dan bahkan sisa 12 bakul tadi aku bilang gitu sama Bang Christian kan. Dia berdoa, dia juga berdoa. Tapi kalau aku ini percaya Yesus utusan, aku memang udah lama aku tahu ini. Ya tadi aku bilang kayak gitu kan Bang Christian, udah lama kali aku tahu soal ini. Iya Ganda, iya benar. Udah lama tahu aku soal ini. Kalau aku baca-baca Alkitab memang betul dia utusan Tuhan, utusan Tuhan semesta, Tuhan yang esa, aku bilang utusan. Jadi yang aku mau pertanyakan, jika aku mengakui Yesus utusan, mungkinkah aku masuk surga atau memang harus masuk Muslim aku biar masuk surga? Itu Ya, aja. pertanyaan bagus, keren banget ini. Ayo teman-teman di Tata Belayar biar kuat kemalnya. Guru udah lanjut, ini pertanyaannya keren, bagus ini. Saya suka ini.
Iya, tadi di awal tadi saya sudah membacakan Al-Qur'anul Karim terkait dengan surah Al-Maidah, di mana ayat ini menjelaskan kemudian untuk orang sampai kepada jannah itu harus mengikuti ajaran Islam. Di mana tertulis di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 15 ayat 16. Yahdi bihillah manittaba'a ridwanahu subulas salam. Dengan Al-Quran itu Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan. Tuh. Jadi kalau mau selamat, Al-Quran solusinya. Jangan yang lain. Surah Al-Maidah ayat 16. Kalau mau selamat, Al-Quran. Nah, untuk kemudian menjadi penganut kitab Al-Quran, maka harus memeluk Islam. Syahadatain, bersyahadat, mempersaksikan tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Habis itu belajar Quran. Anda akan menjadi manusia yang sempurna. Itu aja, nggak ada solusi lain. Hanya Al-Quran yang bisa menyelamatkan. Kalau misalnya orang Kristen, ada tidak di dalam Islam dikatakan bahwasanya juru selamat untuk menuju kepada keselamatan itu di luar Yesus? Ada. Al-Quran yang diturunkan oleh Allah melalui nabinya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Yahdi bihillah manittaba'a ridwanahu subulas salam. Itu Islam tuh. Allah akan memberi petunjuk kepada manusia menuju kepada jalan keselamatan dengan Al-Quran. Seperti itu. Silakan, ada lagi yang lain? Saya Bang Suma. Ya, silakan Bunda Mary. Ya. Dalam keyakinan orang-orang Yahudi, sampai saat ini mereka menantikan Mesias, penyelamat. Sehingga ketika Isa Al-Masih datang, dalam keyakinan orang-orang Kristen, orang Yahudi itu menolak. Karena mereka melihat tidak mungkin Mesias itu datang dari seorang keluarga sederhana, tukang kayu, anak Yusuf, Maria, orang biasa. Karena dalam keyakinan mereka Mesias itu akan datang dari keturunan raja. Seperti itu, hingga sampai saat ini mereka mengamini bahwa Mesias itu belum hadir. Nah, dalam konteks orang-orang Kristen, jelas ya Bang Suma bahwa Mesias itu sudah datang di dalam pribadi Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Nah, sekarang pertanyaan saya, adakah juga hal yang mengatakan dalam konsep Islam bahwa keselamatan itu datang dari salah seorang nabi, misalnya Rasulullah begitu, Muhammad. Karena kalau kita melihat kedudukan Nabi dan Al-Quran itu kan berbeda. Sedangkan Bang Suma tadi katakan kalau mau selamat ya harus mengimani Al-Quran. Seperti itu Bang Suma. Iya. Jadi gini. Nabi Isa alaihi salam datang kepada Bani Israel. Ditolak. Mereka nggak terima Nabi Isa. Dikarenakan seperti yang saudari sampaikan. Mereka menunggu orang yang sama seperti Daud, sama seperti Nabi Musa, sama seperti Salomo, sama seperti Hizkia, Gideon, dan seterusnya. Yang mampu kemudian menyelamatkan mereka. Yang datang ini kok justru anak yatim. Bahkan mereka menuduh anak zina tanpa ayah, hamil ibunya di luar nikah. Bagaimana mungkin ini bisa menjadi Mesias? Ini Mesias yang ditunggu? Nggak mungkin. Tapi kemudian, apa yang dialami oleh Nabi Musa lebih dulu, itu lebih dahsyat lagi. Nabi Musa datang berkata kepada mereka, Ya qaumi lima tu'zunani
Wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Wahai kaumku, mengapa kamu menyakiti aku? Padahal kamu sungguh mengetahui bahwa sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu. Jangankan Nabi Isa, Nabi Musa yang mereka sudah jelas tahu Nabi Musa ini adalah yang mereka tunggu, menyelamatkan mereka dari perbudakan Mesir, disakitin oleh mereka. Ya qaumil lima tu'zunani, mengapa engkau selalu menyakiti aku? Padahal engkau tahu aku ini adalah utusan pencipta langit dan bumi. Mereka bertanya, mereka malah meminta, Musa, sampaikan kepada Tuhanmu, kami ingin makan makanan yang jatuh dari langit. Dikasih. Tahu mereka kalau Nabi Musa itu adalah utusan Allah. Tapi disakiti. Apatah lagi Nabi Isa yang mereka jelas-jelas nyata-nyata tidak menerimanya sebagai utusan Tuhan. Sudah pasti ditolak. Nah, kemudian saudari bertanya, apakah ada di Islam? Di Islam itu sangat jelas diterangkan kemudian dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 159. Wa imin ahlul kitab la illa la yu'minanna bihi qablal mauti wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Tidak ada seorang pun di antara ahli kitab, orang Yahudi, yang tidak beriman kepada Nabi Isa menjelang kematiannya. Jadi nanti ketika Nabi Isa datang untuk yang kedua kalinya, mereka akan beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Bahwa ternyata yang kita tolak selama ini, yang ditolak oleh nenek moyang kita selama ini, dan yang dikatakan oleh Islam sebagai Nabi untuk kita, Al-Masih untuk kita, ternyata betul. Buktinya dia datang kedua kalinya. Yang datang bukan Nabi ini, yang datang bukan Nabi itu, tapi Nabi yang kita tolak. Nabi yang ditolak oleh nenek moyang kita, ternyata dia yang datang. Semuanya akan beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Coba Anda lihat dalam Yohanes 12 nomor Yohanes 8 nomor 42. Yohanes 12 nomor 48. Apa yang tertulis di sana? Barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang aku ucapkan. Perkataan itulah yang kelak akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Apa maksudnya ini? Maksudnya ucapan-ucapan Yesus ketika dia melakukan penginjilan selama 3 tahun, ucapan itulah kelak yang menjadi ukuran selamat tidaknya Bani Israel di akhir zaman. Mereka yang menolak Nabi Isa Yesus, neraka. Yang menerimanya kemudian jannah. Itu tolak ukurnya. Maka Al-Quran mengatakan, wa immin ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qablal mauti. Tak ada satupun dari ahli kitab yang bertemu Nabi Isa kelak di akhir zaman yang tidak beriman kepada Nabi Isa. Semuanya akan percaya kepada Nabi Isa alaihissalam. Dengan kata lain, ahli kitab, orang Yahudi Nasara yang menolak Islam hari ini akan menerima Islam di akhir zaman kelak. Ya, itu urusan Allah. Apakah Islamnya mereka diterima atau ditolak? Karena mungkin sudah huru hari kiamat, baru mereka ingin bertobat, sudah telat. Tapi kalau hari ini mereka menerima Nabi Isa alaihissalam, dengan arti kata dia menerima ajaran Islam, ya maka jannah, fil jannah. Beruntung pastinya. Dosa-dosanya dihapuskan dan amal perbuatan baiknya sejak dari dulu itu tetap diperhitungkan oleh Allah. Seperti itu. Ya, Bunda Mary, lanjut. Buka mute-nya. Ya, cukup dulu Bang. Oke Bang Ising pamit dulu Bang, sudah larut malam, mau istirahat. Baik. Di tempat saya uddah jam 2 juga. Iya, silakan. Terima kasih Bang Suma, host. Iya, saudari Mary. Iya. Bang siapa lagi yang dari Sudiang, lupa namanya. Bang Goto. Ya, Bang Goto. Saya dari Garut, Bunda. Ambo nanya, siapa yang nanya? Yang dari Nggak nanya ya? Saya namanya Ambo Aka. Colak tuh balik. Iya, kan ikut tuh. Kalpanax.
Oke Bang Suma, kalau ada kegiatan-kegiatan di Bolangi, mudah-mudahan bisa diinfokan Bang, siapa tahu bisa ikut. Insya Allah. Insya Allah. Oke Bang, saya pamit. Bentar Bunda, ya sebelum ikut acara Gurunda di Bolangi, mendingan saya halalkan dulu, saya sadarkan dulu, Bunda salah ngomong saya. Maaf Gurunda, salah ngomong. Siap Bang, selamat malam. Iya, malam. Ya Ganda, silakan lanjut Ganda. Dibuka mute-nya Ganda. Ini ganda campuran apa ganda? Ganda campuran ya? Ganda tunggal, ganda tunggal. Ganda tunggal. Oh ya. Mati mic. Mau tak mi? Oke, aku cuman nanya itu aja sih, nanyakan kalau memang aku kan udah ngomong tadi sama Bang Christian Emmanuel tadi siang, udah aku bilang gitu, cuman nggak aku pertanyakan kalau aku TV-nya kecilin Ganda, TV-nya kecilin. Kecilin musiknya, itu ada musik di belakang. Gimana TV dikecilin di Tawan tuh nonton TikTok. Nonton TikTok ngorok. Oh Bunda Rahma ini lagi bucin, tidur, lagi bucin dia, lagi bucin tadi kawan tuh. Bucin apaan? Zaman anak muda lah, bucin-bucin soal cinta. Gitu. Bagus. Itu aja tadi yang mau aku tanyakan. Tadi cuma ngomong gitu aja tadi sama Bang Christian Emmanuel. Ada juga tadi yang agama Buddha tadi itu Bang Christian Emmanuel yang kasih pertanyaan sama aku soal Yesus Tuhan atau utusan yang gitu tadi. Iya, sampaikan aja keluh kesahnya sama Bang Zuma tuh gimana. Iya. Apa nih yang menjadi kegusaran kamu? Meskipun kamu takut akan lingkungan, bahkan keluarga kamu mengatakan jangan tanyakan itu ke sesama Kristen karena kamu akan dihakimi, gitu. Kalau itu aja lah memang. Kalau memang aku bilang sama si kaumku Kristen, aku bilang Yesus adalah utusan. Kalau Tuhan yang Esa, Yesus cuma diutus, aku bilang gitu, memang bermasalah besar. Cuman kalau ku ikut-ikutin sebelum ditunjukkan si Buddha tadi soal kejelekan Yesus yang punya anak 3 sama yang poligami, aku nggak tahu soal itu. Cuman soal dalam Alkitab yang apa yang diajarkan Yesus itu yang saya ikutin. Gimana caranya semuanya, gimana cara dia berdoa, gimana cara dia menyampaikan firman Allah, gimana cara dia untuk mengajarkan umat-umat Kristen berbuat baik, dan seluruhnya itu saya ikutin. Cuman yang saya permasalahkan, seperti saya bilang tadi sama Bang Christian Emmanuel, jujur memang saya agama Kristen ini tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, cuman sebagai pengutus saja. Cuman saya sebagai bukan Kristen pengutus, utusan Bang. Iya itu. Jadi memang betul saya sampai kapanpun dibilang kalau yang namanya untuk syiadat itu memang saya nggak bisa. Kenapa?
karena saya yang sudah tahu tentang Kristus ataupun Kristen, aku sendiri lah, aku bilang tentang aku sendiri, gimana caraku menyampaikan salamku sama Tuhan yang Esa, itu aja. Kalau yang namanya masuk Islam wajib masuk surga, nggak apa-apa lah. Aku bilang kalau memang aku yang salah dengan caraku sendiri itu, tapi nantilah di akhir zamannya udah apa, kalau di dalam Al-Quran tuh aku ada yang angkat orang Minang di Pekanbaru, ini omong Ece, dia berkata kalau dalam Qurannya akan akhir zaman tuh Imam Mahdi, kalau di kami hari kiamat. Jadi kalau Yesus mudah datang untuk menghakimi umat-umat Kristen yang salah-salah kayak gitu, berarti kami menanggung dosanya akibatnya. Bersyukurlah orang abang tidak apa-apa dalam penghakiman itu aja. Iya bang, kita akan selamat nanti bang. Justru abang sendiri yang akan kekal di neraka bang. Yesus turun ke dunia ini akan membunuh babi-babi dan mematahkan salib-salib bang. Lanjut Bang Goto atau Dinda Sulfik Iya, mungkin Julkipli. Ya, Siap. Silakan. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Julkipli saya gedein biar kena tombak. Iya, saya mohon izin Gurunda. Saya mau berdiskusi dengan si Ganda. Bukan permasalahannya di situ Ganda. Soal keselamatan itu di dalam Kristen itu ndak ada. Itu poin yang pertama. Dan poin yang kedua sudah jelas di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23. Orang yang berseru kepada Yesus Tuhan itu dia akan usir. Bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, bernubuat demi namamu. Nah, pertanyaannya, Yesus akan berterus terang di situ, "Enyalah dari hadapanku." Pertanyaannya kepada Bang Ganda, yang diusir di situ siapa? Islam atau Kristen? Kalau Islam, tidak mungkin. Islam tidak pernah mentuhankan Yesus. Tapi dengan jelas justru Kristenlah yang menuhankan Yesus. Itu yang dia usir. Kalau di dalam Islam itu sendiri, Isa alaihissalam akan turun untuk dalam bentuk penghakimannya dan meluruskan ajarannya, dan dalam artian membenarkan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dia akan mengatakan, "Aku bukan Tuhan." Sama dengan yang ada di dalam Bible. Pada hari terakhir aku akan berterus terang kepada mereka. Kepada siapa? Kepada Kristen. "Enyalah daripada aku Ganda, kamu semua pembuat kejahatan." Jadi di mana konsep keselamatannya? Apakah teman-teman Kristen menganggap konsep keselamatan itu dengan percaya kepada Yesus adalah jalan kebenaran akan masuk ke dalam kerajaan surga? Salah besar wahai Ganda. Yesus mengatakan tidak ada yang bisa sampai kepada Bapakku kalau tidak melalui aku. Dia hanya sebatas jalan, bukan tujuan. Tujuan yang sesungguhnya itu adalah Allah atau Tuhan itu sendiri, bukan dia. Lalu dasar apa yang membuat Ganda itu sendiri berpegang teguh di dalam iman Kristen untuk menganggap bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Tidak ada. Konsep keselamatan yang dijanjikan oleh Kristen tidak seperti yang diajarkan oleh Yeshua HaMashiach. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Sebentar, sabar. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Hidup yang kekal itu dengan mengenal Tuhan satu-satunya, Allah yang benar, itu Tuhan satu-satunya. Yesus
adalah sebagai utusan. Itu hidup yang kekal. Bukan menganggap dia Tuhan, Ganda. Keselamatan apa yang kau maksud? Keselamatan apa yang dipegang teman-teman Kristen? Hanya dengan berpegang pada bahwa kita percaya kepada Yesus adalah jalan kebenaran, kita akan masuk surga. Tidak mungkin. Banyak kontradiksi. Saya pernah Kristen, Ganda. Saya pahami apa yang Anda rasakan sekarang. Semuanya adalah bentuk peneguhan doktrin yang ditetapkan di dalam otak-otak teman-teman Kristen. Kalau kita berbicara iman yang seperti apa? Iman yang seperti apa yang teman-teman Kristen katakan? Iman itu percaya kepada satu Tuhan. Bukan dua, apalagi tiga. Itu yang saya maksud, Ganda. Silakan. Bang Zulkifli yang terhormat, yang baik hati, yang dimuliakan Tuhan, ada rupa Bang Christian yang ganteng, ada rupanya aku bilang aku mempertuhankan Tuhan. Aku cuman mengikutnya aja, aku bilang tadi gitu kan Bang Christian tadi siang. Dengar ya Bang. Ya, Dengar apa Bang. yang Bang Ganda ikuti dari Yesus? Sudah aku bilang barusan tadi aku bilang Bang, aku cuman mengikuti gimana cara dia menyembah Tuhan, gimana cara dia berdoa, gimana cara dia untuk memberikan orang Israel makan dengan 5 roti dan 2 ikan itu. Dah. Oh, berarti Bang Ganda pernah memberikan makan kepada orang Israel pakai roti. Di orang Yahudi yang dia diutus yang nggak dipercaya. Iya, orang Bang Yahudi. Ganda pernah ngasih makan orang Yahudi. Bukan aku. Ya berarti Bang Ganda tidak mengikuti, yang mengikuti Uniripa. Bukan gitu Iya. maksudnya lo. Jadi waktu itu kan aku pernah kerja di rumah makan. Kalau dihitung-hitung hampir tiap hari orang makan di situ. Jadi aku ngikutin Yesus lah. Cuman bedanya Yesus mendatangkan dari langit, kalau aku enggak, dari restoran kalau aku. Berarti gue itu mengikuti itu ya? Oh iya. Kalau Ganda apa yang diikuti? Itu namanya aku udah senaif yang abang pikirkan. Enggak loh bang, aku enggak kayak gitu loh. Bang Ganda, ngomong sama Ya. aku gak berjenggot. Ngapain pikirin si Iman? Abang pengikut Yesus. Apa perbuatan Yesus yang abang ikuti seumur Enggak, hidup? bentar Uni, saya curiga nih si Ganda ini keiman terus nih. Jangan-jangan ada, Ada hubungan apa sama Iman bang? Iman Christian ini. Abang ada hubungan apa? Ini loh, saya kan ngajak ngomong. Kenapa saya dicueki? Terus tapi pas saya ngomong, abang malah lebih memilih ngomong sama si Christian Immanuel. Saya tahu dia lebih ganteng dari saya, tapi nggak boleh kayak gitulah. bukan lo bunda. Tadi aku cuma ngomong aja Jangan tadi panggil siang. bunda. Jangan panggil Yaudah, bunda Kak. loh. Kak, Jadi gimana? Abang ini mengikuti Yesus. Apa yang abang ikuti dari semua perbuatan Yesus? Yang mana bang? Kalau aku ada, bisa aku tunjukkan. Dia bersujud, aku bersujud. Dia meminta dengan menengadahkan tangan, aku begitu. Gitu. Kalau abang apa yang abang ikuti dari Yesus? Uniripa nggak ngikuti Yesus. Yesus disunat, Uniripa enggak. Iya kan dia laki-laki. Oh iya, sorry. Iya, aku kan setengahnya, setengah laki, setengah perempuan. Lanjut, Bang Ganda terus kayak mana? Abang ikutin Yesus yang mananya? Abang ikuti, abang mengikuti tidak semua pengajaran dia, bang? Pengajarannya, ya saya ikutin. Ya kalau gitu pinjam duit 5 juta dulu, bang. Benar, iya. Iya pinjam dulu duit 5 juta dulu. Kata Yesus, barang siapa yang meminjam kepadamu, jangan kau menolak. Coba pinjam dulu duit 5 juta, bang. Ini namanya mau menekan aku loh kakak Bukan, katanya abang mengikuti Yesus. Kata Yesus, barang siapa yang meminjam kepadamu, jangan kau tolak. Barang siapa yang memegang jubahmu, kau berikan bajumu. Barang siapa yang mengajak kau jalan 2 mil, kau jalan 3 mil.
Kan Yesus bilang begitu. Katanya pengikut Yesus, kalau aku mengikuti Nabi Muhammad, sholat seperti Nabi Muhammad sholat, puasa seperti Nabi Muhammad puasa, berzakat seperti Nabi Muhammad ajarkan. Nabi Muhammad menikah, kami menikah. Nah, abang katanya ikutin Yesus, abang menikah nggak nanti? Enggak, Yesus jomblo loh seumur hidup loh. Yesus jomblo seumur hidup. Iyalah. Mana ada Yesus menikah? Banyak kali pun bocoran yang terbongkar-bongkar kalian buat kak. Iya, gitulah bang. Kami ini belajar loh, baru tahu lah. Aku aja kaget loh. Tadi ada pula tadi yang menunjukkan Yesus sudah menikah, punya anak 3, poligami lagi. Mana yang benarnya loh? Ada. Aku cuma bilang aja. Bukan harus meminjamkan uang dikasih gini. Gini Bang Ganda. Bang Ganda. Aku drop aja. Kakak, aku drop ada aja. 3 Yesus dalam kitab abang itu. Yang pertama adalah Yesus yang anak hasil sperma. Yang kedua anak hasil Roh Kudus. Yang ketiga yang mengaku Yesus padahal iblis. Abang mau yang mana? Kalau yang menikah istri banyak itu anak kandung Yusuf, anak Maria. Dia anak manusia. Wajar dia punya anak. Bapaknya tukang kayu loh. Sedangkan kita Gibran aja bapaknya tukang kayu jadi presiden loh dia loh. Apalagi ini di zaman dulu bapaknya tukang kayu. Apa nggak banyak duitnya bang? Nah, ada lagi satu lagi Yesus anak Bunda Maria yang nggak pernah menikah, nggak punya suami dia. Nah, hidupnya susah karena dia nggak mencari kaya di dunia. Ada yang mengaku Yesus padahal dia roh-roh kegelapan. Yang mana yang abang mau kubongkar satu persatu? Coba abang tanya dulu yang mana. Abang mau yang mana yang kujelaskan? Kalau yang menikah itu anak manusia bang. Bapaknya tukang kayu, bapak kandungnya Yusuf, mama kandungnya Maria. Dia keturunan Daud. Wajar dia nikah, nenek moyangnya aja biniknya banyak. Masa dia nggak ngikut? Wajar lah. Nah, itu yang diceritakan sama Yonatan Nandar. Yang menurut Barbara Tering, adalah satu kajian tentang hal itu. Abang mau yang mana mau kubahas? Loh. Jadi kayak mana Iman? Iman, kamu ikut siapa Iman? Ikutin Yesus atau ngikutin siapa? Ikuti Uni aja lah. Ikutin Uni. Yaudahlah. Kau Ganda ikut aku juga? Aku ngikut Yesus aja lah. Yang mana yang kau ikuti? Pinjam duit nggak mau kau ikuti, minum racun nggak mau kau ikuti, tampar pipi kiri kanan pernah kau coba? Pernah kau disalib? Pernah kau disiksa sampai jalan ke Bukit Golgota? Janganlah ngaku. Coba mana yang ajaran Yesus yang pernah kau ikuti? Ini dia Bunda itu yang pasti mengatakan Yesus itu adalah yang di kayu salib itu bukan Yesus. Ini pasti yang tahu itu ini. Yesus itu bukan Yesus yang di kayu salib. Pasti pengkhianat yang di kayu salib itu. Pasti ini dia. Iya, bukan. Ini aku jelaskan dulu ya. Enggak, bukan. Itu memang Bunda, makanya Bunda menyuruh aku untuk disalibkan. Bukan. Ganda. Begini. Maksudnya gini Ganda. Misalnya nih ya di Islam. Kami mengikuti apa yang dilakukan Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad merasakan apa yang kami rasakan. Jadi sebelum umatnya merasakan, Nabi Muhammad itu sudah merasakan seperti dia tuh difitnah, dihujat, disakiti, dia merasakan memimpin, dia merasakan susah. Itu semua sudah dirasakan oleh Nabi Muhammad. Bahkan hingga sakaratul maut saja, kematiannya saja itu Nabi Muhammad juga merasakan. Nah, itu korelasinya pas dengan apa yang disampaikan oleh Rifa. Bahwasanya ketika kamu mengikuti Yesus, maka kamu harus melakukan apa yang dilakukan Yesus. Begitu Ganda maksudnya. Ganda bingung guys. Enggak, ya udah gini aja lah. Aku bikinlah kontenku besok. Aku harus latihan disalibkan. Satu lagi. Iya. Yesus kan disalib. Lo harus disalib juga kan? Enggak, dengarlah dulu. Ini aku harus ngikutinya. Ya udah gini aja. Yang namanya janji nggak akan apa, nanti bisa aku besok bikin konten.
konten mau tahu jadi viral kan. Aku besok pikir aku kalau ditampar aku kasih pipi kanan. Apalagi Iya. tadi? Apalagi Kak, Fotoin tadi? ya, videoin ya. Iya, apalagi Kak? Abis itu kau pegang salib jalan kau dari rumahmu ke Bukit Golgota ya. Oh iya iya. Iya itu. Jangan kau Terus? pakai baju ya, Dek. Gak boleh pakai baju ya, Dekku ya. Iya, Kau harus baru? sebagaimana manusia pertama kali diciptakan, kau harus tak berbusana ya, Dek. Karena menurut Tuhan itu baik ya. Siksa dirimu sejadi-jadinya. Kenapa? Memang menurut Paulus ya, bahwa kalau kau baca ya, Dek ya, nih, ku kasih kau datanya. Kenapa ku ajak kau untuk menderita? Karena itu adalah kasih karunia Tuhan ya. Di dalam kitabmu dalam 1 Petrus pasal 1, kalau kau baca, mari kita lihat di sini ya. Bahwa kasih karunia Tuhan itu adalah dengan penderitaan kalian. Hamba-hamba patuhlah kepada majikan dengan takut, bukan hanya kepada mereka yang baik tapi juga yang bengis. Karena yang namanya kesakitan di dunia itu adalah kasih karunia Tuhan. Makanya ada istilah lambang kasih itu adalah salib. Ya, lambang kasih Tuhan itu adalah penderitaan. Semakin kau menderita, semakin mengasihi Tuhan. Begitu, Dekku. Itu kata Paulus loh ya. Apa Tuhan? Ya, Tuhan apa artinya memangnya, Dek? Tuhan kan itu udah maha, udah Tuhan, udah yang esa Tuhan. Nah, terus katanya siapa Tuhan? Kok sama aku katanya nggak tahu kau siapa Tuhanmu? Ya kan siapa yang tadi kakak ngomongkan itu Tuhan ini Tuhan itu gitu. Loh, di dalam kitab bukan ada 3 Tuhan. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Terserah kau lah. Kalau kau misalkannya berdoa kepada Tuhan Bapa, nggak, misalkannya gini nih hari ini, emang enak sih jadi Kristen. Berdoa ke Tuhan Anak, tak mampu dikabulkannya. Yaudah, berdoa lagi ke Tuhan Bapa. Nggak mampu dikabulkan Bapa, berdoa kepada Roh Kudus. Kalau tidak ada ketiganya yang mampu mengabulkan, minta sama mamanya. Mamanya bujuk nanti anaknya. Itulah Katolik. Terserah kau lah. Kau mau berdoa kepada siapa itu urusanmu. Pertanyaanku adalah siapa yang kau ikuti di antara ketiga Tuhanmu itu? Katanya kau mengikuti Yesus. Nah, Yesus itu disalib hidupnya di dunia. Iya kan dalam agama kami kan di dalam yang kami ikutin ini kan Yesus itu disalibkan karena dia Mesias yang Nah, makanya kata Yesus apa? Kata Yesus apa? Kata Paulus apa? Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dalam ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tapi juga kepada yang bengis. Nah, coba kau baca di ayat selanjutnya, 1 Petrus pasal 2 nomor 19. Nih, kasih kau data ya. Kasihan kali kalian ini nggak belajar ya. Nggak usah belajar ya, Dek. Nggak usah pun kau baca Kak data-data itu. Udah aku bilang, aku tahunya aku siapa Tuhan. Udah aku bilang dari tadi pun aku udah ngomong di sama Christian Immanuel ya kan Bang? Siapa Tuhanmu, Dek? Nah, ya Tuhan Allah ya kan Bang. Iya. Aku bilang Gimana? Iman, kau tanggung jawab dulu Iman. Apa penginjilanmu sama laki-laki ini Iman? Apa yang kau ajarkan sama dia Iman? Tanggung jawab Iman. Iya adikku gimana Ganda? Kan udah aku bilang tadi. Oh ini Suganda. Bukan lah, ini dengar dulu Kak, masa aku mau ngomong pun kan udah aku bilang pun tadi aku udah berdebat sama orang tua aku. Mak, tadi udah aku jelaskan tadi di komalnya Bang Christian tadi siang. Aku bilang gini, Mak, kok kenapa ya kalau kita ini Kristen ini agak dibingungkan, aku bilang gitu. Kenapa rupanya katanya gitu. Iya. Kenapa selalu dibilang gini? Ya Allah, terima kasih telah mengutus Yesus sebagai jalan kebenaran kami. Aku bilang gitu tadi di komalnya Bang Christian. Memang betul. Ya mungkin nanti sama Christian lah, Dek. Ini Uni tunjukkan kenapa kau bingung ya. Ini Uni kasih data. Uni bilang kalau kau mengaku pengikut Yesus, kau harus mengikuti pengajaran dalam kitabmu. Yang paling utama yang harus kau lakukan, kau harus menderita. Nih, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung. Jadi kalau ada orang menderita dan tidak seharusnya dia menderita, itu kasih karunia Tuhanmu, itu kata Paulus. Nah, itulah kenapa Uni bilang
Kalian bingung itu bukan kalian yang bukan apa namanya, bukan Yesus yang salah. Kalian bingung karena dalam kitab kalian banyak pengajaran yang berkontradiksi, pengajaran yang bertentangan satu sama lain. Petrus dalam 1 Petrus pasal 2:18 itu diajarkan untuk menderita. Sementara coba kau bayangkan, Yesus itu menderita, betul nggak menderita? Mungkin tidak, demi menebus kejahatan orang-orang, ya, seperti Hitler, seperti para penjahat yang genosida. Dia cuma 3 hari menderita, nggak cocok, Dek. 3 hari apa? Dia cuma dipaku aja kok. Apa itu pula yang dikatakan menderita, sementara dia Tuhan? Makanya kalian itu mengikuti doktrin ajaran manusia. Kalau kamu betul-betul mengikuti Yesus, kamu ambil semua pengajaran-pengajaran Yesus, kamu akan berada di jalan yang benar. Contoh, kata Yesus adalah kehidupan yang kekal dengan mengenal Tuhan itu satu-satunya, bukan Trinitas. Dan tidak pernah Yesus mengklaim bahwa dirinya adalah Tuhan. Tapi kalian selama ini menuhankan Yesus itu tidak ada dasarnya, dekku. Makanya kau bingung. Sejak kapan Nabi Musa, Ibrahim dalam kitab sucinya mereka yang disebut dengan tanah oleh orang Yahudi itu, sejak kapan mengajarkan Tuhan itu ada 3? Sejak kapan Roh Kudus pernah disembah, Dek? Sejak kapan manusia jadi Tuhan? Itu di Kristen aja, cobalah kau tengok. Tanyakanlah sama Ganda dulu. Sebentar, Bang Ganda, sebentar. Coba Bang Yandri menuhankan Yesus yang menderita nggak? Bang Yandri. Yandri. Malu dia ternyata. Coba aku tanyakan dulu, sejak kapan Ganda menuhankan tiga Tuhan? Sejak kapan, Ganda? Sejak saya kelas 1 SD sampai kelas 2 SMP. Di mana itu bilang? Sejak saya di karisma, kelas 2 SMP berubah? Enggak, sekarang kamu masih menuhankan 3 Tuhan enggak? Tidak, dengarlah dulu. Aku mau belum. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Wih, astagfirullahaladzim. Udah biasa. Masya Allah. Gini, dengar. Lanjut. Kelas 1 SD, tahu nggak gereja yang tepuk-tepuk tangan yang enggak tahu. Gitu. Karismatik. Kan aku gereja di sana. Dari kelas 1 SD sampai kelas 2 SMP. Dah. Ya. Terus sadar di situ lah agak mulai apa pemikiranku mulai agak maju sedikit pikiranku. Masya Allah. Nah, gini, aku belajar pas hari di kalender lah tanggal merah hari kematian Isa Al-Masih. Kalau kami Yesus, ya kan? Ziarahlah di sana ke makam opung kita, opung nenek, grandmother itulah. Ziarah di sana. Udah pas ziarah tuh. Grandmother. Iya, itu aja lah. Ziarah di sana, ziarah. Pas ziarah tuh aku nangis. Udah itu aja lah dulu, nangis. Terus Nangisnya gimana? Nggak usah ditunjukkan nangisnya. Udah lewat tadi. Udah lewat. Jadi pas itu aku agak sadar sedikit dalam hatiku. Oh iya kah, matikah Tuhan? Jadi kalau mati Tuhan siapa Tuhan kami? Ini pas aku mengenal Yesus. Masya Allah. Mengenal Allah. Belum mengenal Allah. Ternyata. Belum mengenal Allah. Udah dulu masih ngomong si Ganda. Si Ganda masih ngomong Uni dipotong mulu nih ya. Iya. Ganda. Jadi saya berpikir, jadi gimana nih ya dalam hatiku.
bohong yang sangat nyata ketika kalian masih Oke. mengimani Bible sebagai kitab suci kalian. Lanjut. Hanya membuktikan itu kok. Mantap sekali ini. Itu benar ya. Kalau memang kamu bisa membuktikan bahwa palsu, Baling-baling kapal tongkang, kau diam dulu lah. Perkenalkan dulu dirimu siapa, dari mana, kenapa kau kamu Kristen? baru masuk. Saya udah tadi udah diturunin. Siapa yang nyuruh lu nyembah Yesus? Siapa? Hah? Aku lu. Siapa? Iman saya lah. Immanuel. Weh, parah sih Immanuel. Kok nyuruh dia Iman nyembah saya Yesus? lah. Mau aku jadi Tuhan. Parah sih Immanuel. Coba tunjukkan kalau memang kitab Kristen itu palsu. Ternyata si Immanuel Jangan raja, coba tunjukin ini. Oke, kalau Padahal di ajaran seandainya udah kalian itu kutunjukkan, kitab aku kami dapat itu apa? yang paling hebat. apa ini? Mabuk apa ini? Mabuk Ribu, ini kecubung. mabuk lem, ini mabuk kucing. Bisa saya buktikan. Tunggu dulu. Di Al-Quran. Saya kalau sebentar tadi kau minta bukti kalau kitabmu palsu ya kan? Saya tunjukkan. Nih. Nanti habis itu saya Tapi dengan tunjukkan ya di catatan. Al-Quran. Iya, silakan. Ini adalah 1 Yohanes pasal ke-5 nomor 7. Menurut scholar kalian, ayat ini adalah ayat palsu. Ya. Kita lihat ini. Ini ayat palsu ya. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno. Bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan pinggir halaman, salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Bahasa lainnya apa? Palsu. Nah, aku tunjukkan. Tapi Kan tunjukkan dalam di situ, Al-Quran. dengar dulu. Tapi di situ ada nggak ceritakan itu ayat palsu? Loh, tidak asli itu apa artinya? Iya, saya tanya. Ini karenanya bagian ini Mabuk pasti kecubung. tidak. Ini betul-betul mabuk kecubung kau ini. Susah memang. Bayangan Atau jangan-jangan kau lemon dulu, makan lemon Mabuk atau apa kau nih? susu birben itu biar menetralisir kecubung Minum yang air putih sudah dulu. mendistract Kalau nggak neuron pergi kau dalam ke pinggir-pinggir dulu. Mungkin lagi tinggi kayaknya. Pergi keluar dulu, Buka pegangan dulu ya. 46 Duduk kau. Al-Baqarah, coba. Bang Bayangan suka minum madu nggak, Bang Bayangan? Suka minum madu nggak? Madu apa nih? Di madu atau apa? Suka nggak, Bang Bayangan? Saya. Madu. Iya bagus sekali jawaban Bayangan. Ya, suka nggak madu? Ayo Ban lanjut Lemon nih mau lanjut tidur dulu dek. Ngantuk nih kalau menghadapi orang-orang botol gini downgrade Kenapa nanti. nih? Kok saya anak Bayangan jawab dulu, kau suka madu nggak? Akang sama Iman lah majulah. Tidur Suka aku dulu madu ya. nggak? Kalau lu suka madu nanti gua kirim tawon biar mulut kau itu kopak. Lu nggak mempan bang. Mempan sesembing. Tetap sembuh juga. Oke Pak Monteh 28, selamat malam Pak Monteh. Ya, selamat malam Bang. Ya dari Islam atau Kristen? Ya saya dari Nasrani Bang. Oh Nasrani. Menyembah percaya Yesus Tuhan atau hanya sebagai utusan? Kalau masalah percaya atau tidak itu bisa dibilang percaya Bang. Dia sebagai Tuhan. Iya. Oke, kita paham jadi nih. Dasarnya apa nih pemikirannya? Iya Pak Monte itu kan ada tuh, Yesus duta Tuhan tuh silakan ditanggapi. Benar nggak itu? Oke. Kalau untuk memastikan Yesus itu Tuhan, sebenarnya sampai sekarang pun tidak ada yang bisa menjelaskan bahwa Yesus itu Tuhan. Salah Pak. Ada yang menjelaskan. Diam kau serang tawon. Gua turunin, saya serang tawon turunin. Setang Mio getar ini Saya ngomong. ngomong. Ini kalau kita membahas tentang Alkitab, kalau kita hanya membaca satu ayat saja di dalam Alkitab itu, kita tidak akan paham. Jujur saya orang bukan taat agama, bukan paham agama, bukan. Kalau kita hanya membaca satu ayat saja di Alkitab itu, kita tidak akan paham. Pak Monte, ini kan udah jam 2 malam nih. Ada juga sudah jam 3 malam kan. Nah, ini ada 3.000 orang nih, ada juga yang pakai data dia menonton ini live kan. Jadi langsung ke substansi aja, ke pertanyaan agar ada edukasi tuh untuk sama-sama kita dengarkan. Kalau khotbah nanti bisa di hari Minggu depan lah.
Ya, bukan khotbah bang. Ini sebagian ini ya, sebagian apa penjelasan saya dari pertanyaan-pertanyaan abang. Kayak mbaknya tadi kan pertama kan menafsirkan bahwa di Lukas berapa itu tadi ayat itu tuh kan bahwa itu Yesus itu menyuruh saudara-saudaranya untuk membenci keluarga, tapi mengasihi musuhnya gitu. Kalau makanya saya jelaskan kalau untuk membahas mengenai Alkitab itu kita tidak bisa mengambil satu ayat saja bang. Jadi Ya, inti kalau pertanyaannya apa? Inti pertanyaannya itu langsung bertanya. Bumi itu bentuknya segitiga atau kotak? Nah, itu misalnya tuh contoh pertanyaan. dinosaurus. Ya. Berbentuk dinosaurus. Gini ya, Bang. Kenapa saya menyembah Yesus? Karena di Yohanes 14 itu kan ada berbunyi kan. Nah, jadi mengapa saya menyembah Yesus? Karena saya mengikuti apa yang tertulis di kitab itu gitu. Berarti kamu cuma ngambil satu-satu ayat yang firman jadi manusia. Sementara kamu menisbatkan ayat lain. Kamu bilang nggak boleh comot-comot ayat. Gimana nih? Bukan menyomot-nyomot ayat bang. Karena gini ya, perjanjian lama sama perjanjian baru itu beda. Kenapa saya bilang perjanjian lama sama perjanjian baru itu beda? Perjanjian lama itu perjanjian kitab yang diturunkan pada abad pertama waktu semuanya belum disempurnakan. Jadi di kejadian baru itu isi keseluruhannya. Maksud nggak? Jadi kalau kita hanya menafsirkan satu ayat saja, kita tidak bisa memahami itu semua. Itu bukan tafsiran kami bang, tapi dari komentari orang yang berotoritas di dalam kekristenan. Ini izin ya, Alfi menyambung dari tesis Uniriva tadi. Boleh bantu Bang Iman moderator nggak? Udah hajar. Iya, izin ya. Pada saat Uniriva membawakan Yohanes 14:26, tunggu ya, Alfi singkirkan dulu kipas ini, nanti noise. Pada saat Uni membawakan Yohanes 14:26 yang bunyinya tuh, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudara laki-laki atau saudara perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Di sini kan ada tafsir dan catatan kan ya dari Alkitab Sabda. Nah, aku akan membawakan tafsiran dari Matthew Henry komentar ini. Nah, sumbernya dari kekristenan ya. Nah, ini kuturunin kita ke ayat 26. Apa dikatakan di ayat 26 ini? Tidak ada orang yang bisa menjadi murid Kristus jika ia tidak membenci bapaknya, ibunya, dan bahkan nyawanya sendiri. Jadi bang, kalau kamu bilang itu tafsiran bebas dari umat muslim, sabar dulu bang. Kami itu punya dasar pijakan yang berasalnya itu dari otoritas kalian juga gitu. Ya, gini Matthew bang. Henry ini Gini seorang ya. berotoritas kan? Atau kamu jangan-jangan nggak kenal tuh sama beliau? Saya mengenali bang. Gini ya, yang saya maksud itu bukan abang-abangnya menafsir sembarang nafsir, bukan. Gini ya bang. Oh, dari mana menafsir sembarangnya bang? Bukan. Saya tidak mau bilang abang menafsir Ini sembarang tafsiran bang. Matthew Henry Gini ya. bang, bukan tafsiran kami bang. Kalau kamu mau marah, kalau kamu mau marah, kami menafsirkannya demikian gitu. Loh, tafsir kami ini berasal dari sini bang. Kalau kamu mau marah aja sama komentari bapak-bapak gereja yang namanya Matthew Henry. Iya, bukan bang. Marahnya ke dia aja bang, jangan ke kami gitu. Bukan. Iya. Gini ya Jelas bang. ya. Gini ya. Jelas. Gini ya. Saya menangkap omongan abang. Gini ya. Maksud saya, kalau abang membaca Yohanes 14 ayat 16, itu abang baca dari atas sampai ke bawah, sampai selesai pembicaraannya itu sampai selesai. Baru abang bisa menangkapi isinya apa, maksudnya apa. Itu loh bang. Gini ya. Kenapa itu dibilang seperti itu? Pada zaman dahulu itu orang yang tidak mengenal dia, mengenal Bapa, mengenal Allah itu banyak. Anaknya menerima Tuhan dan orang tuanya tidak menerima Tuhan itu banyak bang. Maksud sampai sini? Maksud ya, kita menerima Tuhan
tidak melampiaskan dari orang tua, dari saudara, atau siapapun itu. Maksud, paham sampai sini? Bang, pada saat kalian mengatakan jangan baca satu-satu ayat biar tidak terjadi logical fallacy, ya, harus membaca keseluruhan dalam satu konteks. Saya kasih analogi, ya. Aku rasa di Lukas tadi itu udah cukup karena narasi kami itu berasal dari Matthew Henry, bukan tafsir bebas sendiri, enggak. Nah sekarang kalau dikatakan jangan baca satu-satu ayat, ya, tapi harus satu perikop bahkan kata pendeta kalian. Kutip dari Matius 17 misalnya dari 20, ia berkata kepada mereka, ya, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini, maka gunung itu akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Ya. 17. Ya. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Lalu perikop ini habis. Ya, masuk perikop yang baru. Nah, Bang, di sini Bang, ada dalil Matius 17:21 Abangku. Ya, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Nah, sementara yang kutemukan di dalam Greek Bible ya, pada Matthew 17, Abang jangan ngopi Bang. Abang jangan ngopi ya. Abang jangan ngopi, abang jangan keluar aplikasi, abang harus telan ini mentah-mentah. Ya, di dalam Greek Bible, ya, original text Bible pada Matius 17 tadi ya kawan-kawan ya. Ini butir yang ke-20-nya, ya, nomor yang ke-20-nya ini masih ada nih, hodelegei, autois, diaten dan seterusnya. Ya Bang ya. Matius 17 di dalam original teks kalian Greek Bible ini Matius 17 itu ayat 20-nya masih ada Bang. Hodelegei, autois, diaten, aligopistian, ya, humon, amen, gar lego, human, ean, ecite, pistin hos, ya, kokon, sinapeos, ya, erite ton orei, toto, metaba, enten ekei kai meta besetai kai auden adunatisei human. Ayat 22, 21-nya mana Bang? Alpi, itu diaten itu bahasa Yunani. Iya. Artinya apa? Jadi enggak, yang mantapnya itu gini Kang Kian Santang. Matius 17 ini ayat 20 loncat kayak 22, lalu terjemahan 21 ini datangnya dari mana gitu. Nah, yang kulihat Bang. Nah, ini ya, ini keren ya. Yang kulihat di dalam catatan kaki Yerusalem, ayat ini tidak asli dalam Matius. Jadi kalau abang suruh kami jangan baca satu-satu loh, baca satu-satu aja nih dah nggak asli Bang. Bang Monteh, cemana Bang? Bagaimana Bang mau minta kami biar paham baca satu perikop satu ayatnya aja hasil sisipan nggak asli alias apa? Palsu. Batu kebenaran, silakan Bang. Oke, ini kan abang tadi kan menanya bahwa mencari tahu yang aslinya yang mana, Alkitab ini kan, ya kan? Ayat kitab ini yang aslinya yang mana, yang palsu yang mana? Enggak Bang. Gitu kan? Izin maaf Alfi potong. Alfi nggak ada nanya yang asli yang mana, enggak. Bahkan kalau boleh nanya ya, sebenarnya yang palsu yang mana, original teksnya atau terjemahannya gitu. Karena di terjemahannya 17:21 itu ada. Di terjemahannya LAI ya, tapi di original teksnya 17:21 itu nggak ada. Jadi yang salah yang mana nih, bahasa asli atau terjemahan? Jangan ngopi Bang, aduh abang nih keseringan ngopi memang. Wah, semakin malam semakin berat ya guys ya. Ya gini ya Bang. Gimana tuh Bang? Gimana tuh? Kita bahas masalah yang pertama aja ya. Ya, yang masalah yang apa? Masalah yang tadi, yang pertama yang mbaknya ngomong tadi itu aja. Gak mau bahas ini berarti ya Matius 17 ini ya? Bentar, Bang Monteh,
Ada masalah apa dengan keluarga bang? Kok abang diskusinya nggak nyambung dari tadi loncat sana sini? Ada masalah berarti- ada berarti- masalah apa dengan keluarga bang? Berarti Matius 17 ayat 1 ini mau di skip ya? Nggak mau dibahas ya? Enggak, gini ya. Saya bukan pengen bahas masalah nih ya, nyari yang benar, nyari yang salah, bukan bang. Gini ya. Oh enggak bang, nggak ada. Saya nggak ada nanya yang benar yang salah. Gini bang. Ya, saya gini dia. Keimanan sampean. Yang saya Bang, ayat dari mana itu bang? Bang, kita nggak lagi bahas soal iman bang. Anda mau sembah kalian kaum mingguan pun, gue nggak peduli gitu. Ya, Nggak, dengar. saya gini ya. Saya tadi agak kesentuh gitu, kesentuh hati saya pas mbaknya ngomong masalah. Udah orangnya Yesus udah nggak menyuruh ada. kita. Kalau orangnya udah nggak ada. Iya. Enggak bang, aku kan tadi perasaan aku udah kelar di Enggak, sana. Bang, Karena kenapa? Karena saya Enggak, nggak Bang. masuk. Pada saat itu saya nggak masuk bang. Oh abang yang salah paham berarti sama Unirifanya. Karena gini bang, ya pada saat kalian mengaku sebagai pengikut, ini ada perintah kalau kalian mau menjadi muridnya, benci dulu sama bapak ibu kalian tuh, bahkan sama nyawa kalian sendiri. Itu bukan tafsir kami. Aku kan tadi udah ngasih. Kami tuh dapatnya dari Matthew Henry. Aku rasa di sini tuh udah clear. Nah, pada saat aku menampilkan Matius 17:21, kenapa balik lagi gitu? Kenapa balik lagi ke yang tadi? Padahal itu udah clear tuh. Kenapa? Ini nggak mau dibahas berarti ya? Dari mana datangnya terjemahannya lah ini 17:21 ini? Sekarang saya nanya, di situ sedangkan 17:21 nggak ada abang bilang kan? Kenapa dia bisa meloncat langsung ke 22? 21-nya kemana? Ya itu. Itu Memang aja nggak dulu. ada. Memang nggak ada. Iya, sekarang gini pertanyaan sama saya. Kita berhitung aja 1 sampai 10. Harus Oh, ada Bang. 3, 2, 1 kan? Di dalam Gitu ya, kan? di dalam catatan kaki footnote Yerusalem ya 17:21 jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Ayat ini tidak asli dalam Matius, Bang. Bang, 21-nya mau saya tunjukin nggak bang? Boleh bang. Oh, oke. Ya, 21-nya saya tunjukin ya. Nah, di 21-nya itu berbunyi, masuklah kalian umat Kristen ke dalam Islam karena hanya Islam ajaran yang benar. Kristen itu bukan agama, Kristen itu sekte buatan manusia. Nah, itu 21-nya bang. Oh, itu jelas ya. Itu Sudah jelas ya. Sohi. Jadi gimana lah kalau kalian nyuruh kami baca satu perikop biar paham lala lili, aduh. Justru kami mengkritisi Hotel langsung ke puncak satu tuh, persatu berisi gitu. 21. Jadi gimana bang untuk takaran ini, mohon maaf aja ya, mungkin tamparan kalimatku berikut ini agak sedikit keras gitu, bahwa yang dicegokkan kepada kekristenan Indonesia itu adalah subtitle setiap minggu ya. Ya. 20 kali kalian ke gereja nggak akan ada tuh diberikan asupan Greek koine. Ya, betul. Nah, sampai enggak tuh pengetahuannya ke sana? Kemana tuh larinya original teksnya? Atau dari mana datangnya terjemahannya? Karena kita buka aja langsung ya ke dalam manuskrip kalian. Ini mohon maaf kalau sedikit ketinggian ya Iwan Villa ya, karena kita nggak boleh lagi menutup diri dengan hal-hal yang seperti ini tuh. Nggak bisa bang. Ku buka kan di dalam Codex Sinaiticus misalnya. Ini Matthew chapter 17 verse 21 ya. 21 di sini tuh memang terselipkan ya langsung ke nomor 22 dalam arti kata ya, tanda biru di sini tuh menandakan dia itu kosong bang. Dia tuh nggak ada di naskah tuh bang. Ini ya, ayat 20 yang ditutup dengan kata humin ya. Tadi yang ku tampilkan tuh, yang ku bacakan. Ayat 20 hodelege ini ya.
Hodelege, autois, dan seterusnya. Sebelum ayat 22 itu ada kata humin. Huruf upsilon, mu, iota, nu. Humin. Nah, dua-duanya dibuka dengan kata sustreipomenon. Kita lihat lagi ke dalam kodeksnya. Dua-duanya tunggu. Nih kita geser ke kanan lagi. Sustreipomenon, de auto, nt, dan seterusnya. Jadi 21 ini nempel dengan angka 22. Itu menandakan 21-nya kosong. Abangku. Ada kan tadi disebutkan sama Udah saya bacain itu, saya itu. nemuin itu Bang Iman, saya nemuin sobekan kertas yang 21-nya itu di laci gereja, di LAI. Saya temuin. Ya udah saya simpan aja. Saya baca itu barusan. Itu benar, saya sumpah saya Pak itu. Sumpah benar. Jadi jadi untuk kalian yang aduh, Alfi tunggu ya, Alfi tahan dulu ya, bentar ya, nggak mau ketawa nih, nggak enak. Jadi Bang, mungkin untuk kalian yang mempelajari kitab yang seperti ini Bang ya, Alfi tunjukin. Ini ada TB2 di depan Alfi yang diterbitkan LAI tahun 2023. Mungkin kalau yang dibaca sebatas yang, mohon maaf, dari awal lembarannya subtitle semua seperti ini ya kan, sampai di akhirnya buku ini kan subtitle semua, itu mungkin kalian bisa paham Bang. Mungkin ya. Bisa, pasti bisa bahasa Indonesia soalnya. Tapi itu yang subtitlenya itu dikritisi dari Raja Lebah atau Pain Akatsuki? Subtitle. Dari Lebah Ganteng atau Pain Akatsuki? Iya. Tapi untuk kami Bang, yang bukan membaca terjemahan doang gitu ya, kami tuh perlu adanya rujukan bahasa asli untuk memvalidasi apakah terjemahan itu udah benar atau salah. Bagaimana cara kami bisa mengerti Bang? Sementara dalilnya loncat-loncat gini gitu. Gimana coba? Ya maaf ya Pak Monteh, kita tidak ada niat untuk diskriminasi di sini. Ya. Bang. Saya ingin meluruskan Ya, Abang ya. dari menyembah knalpot beca jadi menyembah Tuhan yang benar Bang. Gitu ya Bang. Oh, menyebut beca. Kang Supra maksudnya. Itu TB2 ya, Vi? Iya. Semalam tuh yang TB3 gimana Kikian pembukaannya? Kan yang TB2 pada mula adalah firman, NRK, Propot, Theos, Prot kan. Yang TB3 gimana Kikian? Jadi Nanti terguncang dia. Dia udah pikir dari tadi. Dia nggak mau lagi nyembah knalpot beca. Bang Monte harus tahu nih. Kenapa kami bisa main sampai ke sana Bang? Karena itu pula yang berlaku sama kitab kami Bang Monte. Fatwa dari Kementerian Agama menyatakan terjemahan Al-Quran itu bukan Al-Quran Bang. Jadi kalau ada kesalahan pada terjemahan Al-Quran, yang salah bukan Al-Qurannya gitu. Nah, Al-Quran itu nggak pernah Bang Monte, sesekali pun nggak pernah dicetak full terjemahan gitu Bang. Kalau nggak full Arab dia, pasti Arab dan terjemahan. Kenapa perlunya bahasa Arab di samping terjemahannya? Untuk memvalidasi apakah terjemahannya ini udah berkesesuaian dengan isi kandungan Al-Qurannya atau tidak gitu. Seharusnya itu juga berlaku kepada kitab saudara Bang Monte. Udah benar nggak nih lembaga penerjemah kalian, LAI itu, menerjemahkan Bible yang ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes, atau masih jauh terjemahannya Bang? Open minded ya. Ngerti nggak yang dijelasin sama Alfi, Bang Monte? Open minded ya. Alfi bukan mendiskriminasi Bang Monte, enggak. Karena Mainnya kalau open, di bukan open minded, mainnya open. Tanya dulu ngerti nggak yang dijelasin sama Alfi, Bang Monte? Karena paham Bang. Oh paham. Iya. Coba Bang Monte ikuti saya kalau paham ya. Bang Monte bilang Al-Quran gitu. Coba bilang. Al-Quran. Nah, terus Bang Monte bilang Al-Gospel. Enak mana Bang didengar Al-Quran dengan Al-Gospel? Enak mana didengarnya Bang? Aduh, ya Allah. Gimana? Sinyalku merah Bang. Ya, Bapak bilang Al-Quran gitu. Sama? Al-Gospel. Enak mana didengarnya dan diucapannya Al-Quran dengan Al-Gospel Pak? Sama-sama nggak enak Bang.
Ngadi kok. Berarti belum paham dia nih. Belum paham berarti. Wah. Teman-teman di bawah coba di-share ke Kak Gem ya biar dikasih paham dulu dia. Ya, tadi tuh hanya ini aja bang, hanya sedikit pengen ngobrol sama mbaknya ya kan, tentang yang permasalahan yang dia omong tadi. Kalau untuk kemana-mana itu. Iya, kan mau ngobrol permasalahannya. Cuman permasalahannya mbaknya nggak mau ngomong sama Anda. Itu permasalahan Iya, utamanya. karena betul. Oke bang, makasih ya atas penjelasannya. Sama-sama Bang. Iya bang. Jadi jangan minta kami untuk baca satu ayat biar paham konteks. Itu nggak akan bisa, bang. Kenapa kami nggak bisa bang memahami kitab kalian meskipun kami baca dari Kejadian sampai Wahyu gitu ya? Ini nih yang kutemukan bang. Ini ada 2 kitabnya Bang Monteh. Ini ada dua kitabnya Bang Monteh. Oh, Bang nunjuknya Terjemahan semua. Nggak ada di sini alat bantu tunjuk. Kalau pakai jari nggak enak. Tapi jari lah. Pakai kelingking aja lah ya. Nah, kita sama-sama ini kita bahas ke perjanjian lama aja sekarang. Kita sama-sama berada di Yeskiel 34. Yeskiel 34 di 2 kitab yang terjemahannya diterbitkan oleh lembaga yang berbeda. Ya. Nah, di Yeskiel 34 butir ke-16 di sini terjemahannya, yang hilang akan kucari, yang tercerai-berai akan aku bawa pulang, dan yang patah akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, tetapi yang gemuk dan yang kuat akan kumusnahkan. Aku akan beri makan yang satu itu dengan penghakiman. Di sini bang, Yeskiel 34:16 di dalam terjemahan Dunia Baru, di sini ada kalimat dan yang kuat akan kumusnahkan bang, tetapi yang gemuk dan yang kuat akan kumusnahkan. Sementara LAI ya, TB2 LAI itu menuliskan Yeskiel 34:16 itu seperti ini bang. Mana 16-nya nih? Bantu. Nah, Bawah, nih. ke bawah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kuawasi. Jadi di salah satu terjemahannya menggunakan diksi yang gemuk dan yang kuat akan kumusnahkan, yang di sini akan kuawasi gitu. Dan yang di TB1-nya, kalau kita boleh melihat di TB1-nya misalnya ya, Yeskiel 34:16. Apa dikatakan di TB1-nya? Yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Jadi, cemana abangku? Ini di satu dalil yang sama, di terjemahan yang berbeda. TB membuat yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. AYT tahun 2018 membuat, tetapi aku akan membinasakan yang gemuk dan yang kuat. Jadi yang gemuk dan yang kuat ini mau dibinasakan atau dilindungi nih sama Tuhan nih bang? Bang Monteh, cemana bang? Nah, kalau abang bilang kami baca satu ayat itu nggak akan paham loh bang. Satu ayat aja beda terjemahan, ini nabrak abangku. Ini mau diapakan sama Tuhan yang gemuk dan yang kuat ini? LAI buat yang gemuk dan yang kuat itu akan dilindungi oleh Tuhan. Sementara AYT membuat yang gemuk dan yang kuat itu akan diminasakan. Jadi, Bang Monte, ayolah bang, jangan terlalu memojokkan umat Islam gitu, asal-asal tafsir. Ini gimana kami mau menafsirkan satu ayatnya aja bang? Gimana coba? Sementara diksi yang digunakan terjemahnya beda. Saya potong dikit bang, maaf ya sebelumnya. Oke, silakan. Saya tidak membilangi umat Islam menafsirkan sesukanya. Saya tidak ngomong itu ya. Tolong, oke? Kita saling menghargai. Dalam berbicara kita saling menghargai, oke?
Jangan malah nambah-nambah sini situ loh bang. Oke? Oke bang, saya setuju bang. Oke, udah ya jelas ya. Hakikian berapa Siap. harganya? Berapa ribu atau berapa ratus ribu hakikian? 700.000 udah. Oh segitu doang harganya. Bukan masalah ada seperti itu bang. Oh, jadi gimana? Ternyata emang harganya. Maksudnya gimana nih? Ya cara bicara ya. Oh maksudnya Abang boleh jadi menilai kayak pembicara mana. Abang boleh ada harga sewanya tuh, kontraknya kayak berapa mana. harganya dalam Tapi jangan berbicara. menyalahgunakan perkataan dengan menyudutkan orang. Oke? Enggak bang, dari Terserah, sini Bang. kita nggak ada yang menyudutkan orang bang di sini bang. Ya. Maksud saya seperti itu. Jangan ngomong kesini ke situ mau dihargai berapa. Kita di sini bukan anak kecil loh. Gitu ya. Bukan, saya tahu bang, saya udah bukan gede, anak kecil. abang udah gede, udah Udah tua. besar loh. Jadi cara ngomongnya jangan seperti anak-anak gitulah. Kita Iya lagi loh. bahas masalah Alpi ini. gimana sih Terus Alpi ada kayak, gitu lagi. tuh Alpi tuh salahin. Ya, Wah, si Alpi ini memang nih. bener-bener. Alpi. Alpi emang benar-benar nggak menghargai Alpi. Enggak, Parah, aku emang anak-anak bang. Masih sekolah aku nih bang. Boleh gitu lah Alpi. Si Alpi berapa harganya Vi? Masa kami dilarang? Aku sebenarnya besok upacara pagi nih bang, tapi begadang pula. Abang Masih udah sekolah. yakin bang, udah dewasa bang yakin. Loh, kabur dia. Kabur dia si paling dewasa. Tergoncang. Aduh ya Allah. Baru juga nanya, ah. Dasar. Langsung Itulah. curhat dia nggak bisa bantah langsung curhat tuh. Si paling dewasa. Jadi jangan tuduh-tuduh orang Islam tuh nafsir-nafsirin kitab kalian. Ditunjukin Matthew Henry yang nafsirin kayak gitu. Alpi ketinggian, mereka itu nggak paham kalau ditampilkan, kalau disodorkan original teks bahasa Yunani, poston proteon, nggak bakal ngerti mereka. Kasus burung pokok anjir. Ini satu lagi si Glenn ini Oten apa Kristen? Glenn. Numpang tidur kayaknya si Glenn. Ayo penyembah beca bocor silakan naik. Sama. Udah. Bang Iman. Maju Bang Iman. Aku besok upacara pagi Bang Iman. Kapan upacara Vi? Ini ada yang mau naik nih. Halo, selamat malam Bunda Rahma. Selamat subuh. Ya, Islam Bunda atau Rahma Kristen? tadi saya turunkan ngorok Bunda Rahma. Tanya dulu, Nggak bisa Kiki, ini dilihat. Islam atau Kristen? Ngorok kah? Ya Allah. Iya, tanya aja netizen di bawah. Bang Juma lagi ngomong, Bunda Rahma ngorok. Iya, 1000 cc lagi gitu. Aumannya. Iya, lagi gigi 3 lagi. 4 tak lagi tuh. 4 silinder. Aumannya. Bukan aku. Langsung kena mental Oten kalau digituin. Kelihatan dia mau ngeyel, tadinya mau ngeyel. Gituin aja. Kalau Bang Iman sih si Rocky Gering sama saya udah 11-12. Ya, Oten yang sudah tidak punya jati diri atau pendeta yang ingin belajar Bible silakan naik ya. Saya buka 3 SKS ya sampai hari Natal. Baru juga kemarin hari Natal. Iya, nggak terasa ya Natal sebentar lagi. Tinggal 11 bulan 28 hari lagi Natal. Nggak terasa ya waktunya. Alhamdulillah Natal sepi. Tapi beberapa gereja ortodok merayakan Natal itu 7 Januari itu, bukan 25 Desember mereka. Oh berarti mereka ini bidat. Bukan bidat. Beda organisasi berarti. Nah ini kalau ini sama Bunda Rahma aja. Kalau ini. Pak, maju Bun, penghujat nih Bun, wajar Bun.
Ini ubur-ubur, ngapain juga di sini? Kalau saya membuka Al-Quran atau hadis, apakah Ya saya udah, buka aja di bawah, di bawah bukan. Teriak-teriak kau di bawah sepuasnya. Kesian. Jangankan dia nih ya. Kalau saya nggak kejam loh nurunin dia, nge-kick dia saya nggak kejam. Tapi mereka umat-umat Kristen tega dan kejam meng-kick Yesus dari dunia loh. Di-kick loh Tuhannya sendiri sama mereka, di-report lagi sampai kena banned tuh Yesus. Parah. Mereka ini parah bener-bener. Kalau saya cuma nge-kick umatnya, Kan biar malah itu umatnya bus nge-kick akhirnya. umatnya. Di nerf betul di report. Sampai kena Terus banned bisa Yesus. dibanding. Ya. Aku lagi dibesarin jadi tumbal. Host memang. Ya Allah, ya Rabb. Kasihan Bunda Rahma biar kena report. Jadi Ya aku Bang Iman, berharap. naikin lagi otanya Bang Iman. Enggak, itu salah satu bentuk sayangnya kami ke Bunda Rahma tuh. Kalau akan Bunda Rahma kena report kan jadi bisa istirahat tuh kan. Bunda Rahma nih tiap hari berperang soalnya. Patris Kalau saya sih masih berperik kemanusiaan dan keadilan. Patris Pite. Kok Kristen bang? Patris. Kristen, Mbak. Kenapa kok Kristen kah? Mbak maunya apa, Hindu? Ya kau sadar lah, bersyahadat lah. Tahu nggak? Kenapa harus bersahadat? Karena kau itu menuhankan anak orang, makanya kau sadar lah bang. Saya sampai kiamat tetap Yesus Kristus, Mbak. Tapi Yesus Kristus mengusir kau bang itu. Di Matius. Tidak ada. Matius 7 baca. Nyala kau daripada aku Patris, kau pembuat kejahatan. Aku tidak mengenalmu. Tuh baca tuh bang. Itu kan dalil setan itu. Oh mama Berarti Bibel. Itu kalau kau yang ngomong di Bibel itu setan ya bang ya. Uish. Kalau kau yang buat berarti Bang, siapa ini namanya? Ini siapa namanya? Saya nggak kelihatan. Berarti Yesus Patrik. itu setan ya bang ya. Yesus yang ngomong loh, berarti setan. Wih. Kalau kau yang ngomong itu setan, tapi kalau Kristen yang ngomong itu Saya kan mengutip itu isi Bibel. Yesus setan ya. hanya orang Kristen yang boleh pakai Alkitab. Kalau di luar Kristen tuh iblis. Oh, padahal kau lah iblis itu bang. Kau lah iblis. Kenapa kau Saya iblis? saya mau ke surga, tempat itu memuji Tuhan, Ini bukan Bang kok ini orang tua lu bener-bener ya orang tua kamu itu nggak bener kayaknya nih orang nggak beres. Masa lu dikasih nama Patris Piteng, Bang? Wah orang tuanya nggak beres nih kayaknya nih. Kasih nama anaknya Patris Piteng. Saya malas masuk ke surga cabul. Ya, padahal ya di surga mah kan pesundal semua bang, pesundal. Jadi kalau mau mamamu istrimu masuk surga, suruh bersundal dulu bang. Daripada jadi 72 bidadari. Loh itu bidadari bersih, bang, bidadari suci, putih, bersih, cantik. Nah pesundal, lubang itunya udah dalam, udah lebar. Mana ada surga cabul? Lah itu di Bibelmu. Yang pertama masuk surga itu pesundal. Jadi kalau kau masuk surga istrimu, ada dalilnya Muhammad disunat. Itu dulu pesundal dulu. Kau bahas lah itu. Ada dalilnya Muhammad disunat. Jadi nanti kau dapat ya pesundal-pesundal itu yang sudah Ada lebar dalilnya itunya Muhammad loh. disunat. Ih, kenapa dia mau? Memang kau disunat. Kau disunat kah? Ada dalilnya Muhammad disunat atau tidak? Kau disunat kah? Kau Nggak, jawab disunat. dulu, kau disunat atau enggak? Jawab dulu. Kalau ada dalilnya Muhammad Kau disunat jawab dulu, kau disunat atau enggak? Patri Sange. Kejadian 17, orang-orang tidak disunat itu akan dilenyapkan. Mampus kok dilenyapkan bang. Itu di Bibelmu. Tapi ya karena dia bilang Bibelnya itu adalah tulisan iblis, perkataan iblis ya. Itu Yesus pun iblis, karena itu kata-kata Yesus tadi Matius 7. Iblis itu bang.
Menulis ya iblis. yang nggak tahu buka mute. Yesus aja waktu ditanya sama Paulus, Yesus, iya paman, kau disunat gak? Disunat dong. Itu kata Yesus. Nah, si sepiteng ini kenapa nggak disunat? Wah, kena stroke ringan. Kasih napas buatan dia, Bunda. Nggak tahu dia buka. Ya. Kenapa ya oten-oten ini sengkle, otaknya miring. Anak orang pun dituhankan. Apa kau diam? Kenapa kau diam? Kau meresapi ya? Langsung kena stroke ringan dia, weh. Buat teman-teman di bawah 2.700 orang yang memandang, mohon bantu di tap-tap dan di report serentak akun Patrispek Sangkek ini ya. Kita sebagai tentara Roma harus menombak dia nih di sini. Ya, buat teman-teman yang di TikTok atau di YouTube, jangan lupa langsung kena tombak dia, weh. Langsung kena tombak dia. Tolong ya ke YouTube sebentar ya, di subscribe channel Akang yang baru ya. Soalnya yang lama kena tombak. Dosen debat lintas agama ya. Dosen debat lintas agama. Tolong di subscribe dulu teman-teman. Dibantu sodakohnya ya. Iya. Sodako subscribe-nya. Dan satu lagi ya, tolong bantu juga ditombak rame-rame ya serentak 2.700 orang akun bernama Abdul ini ya. Mohon bersama-sama yuk kita laksanakan agar mengurangi populasi dari penghujat. Ya, di report teman-teman.